Bocah gembrot itu mengayunkan pedangnya dengan kasar. Dia tak ingin lagi diremehkan. Namun, karena ceroboh, dia tersandu lemaknya sendiri hingga pedang itu menusuk perutnya. Begitulah asal mula operasi bariatrik. Dia tidak mati. Atau mungkin saja iya, tapi si gembrot pemalas itu akan menjadi pangeran yang kejam dan luar biasa kuat. Dia akan menghajar saudaranya sampai babak belur dan bahkan bertunangan dengan elf cantik berusia 1000 tahun. Selain cantik, dia adalah salah satu, kalau bukan yang terkuat di seluruh kerajaan. Setelah kejadian pedang itu, dia berubah total. Kalian ingin tahu alasannya? Tokoh utama cerita ini adalah pedang yang menusuk bocah itu, bukan si gembrot. Pedang itu telah memiliki banyak pemilik selama berabad-abad. Dialah pedang yang menempa para pahlawan dalam sejarah dunia. Dan di tengah perjalanannya, dia berteman dengan seorang bocah desa dengan marga Leburger. Bersama-sama, mereka melakukan hal yang mustahil. Mereka mengalahkan naga raksasa dari pegunungan beku. Setelah itu, Leonberg menjadi penguasa negeri tersebut. Sementara itu, Gruhan, sang pedang legendaris pembantai naga, disimpan bersama dengan permintaan temannya untuk menjaga keturunannya. Saat itulah dia terbangun dari tidurnya. Seorang bodoh sedang mengayunkannya asal-asalan. Si gembrot berteriak bahwa mulai hari ini dialah tuan sang pedang, lalu mengayunkannya dengan liar. Namun Gruhan, saat menggunakan kemampuannya, menyadari bahwa bocah ini sebenarnya adalah keturunan temannya, meski dia hanya seekor babi yang berjalan dengan 2 kaki. Si gembrot hanya ingin pengakuan dari para bangsawan dan mungkin jatah makan siang 8 kali lipat. Dia pikir akan mendapatkan itu dengan kekuatan Gruhan, tapi setelah mengayunkan pedang beberapa menit, dia tersandung lemaknya sendiri dan jatuh. Masalahnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang inilah yang akan melakukan operasi bariatrik padanya. Keturunan teman Gruhan atau bukan, kita harus mengakui bahwa orang ini adalah yang terbodoh yang pernah ada. Dia bahkan tetap di sana menyalahkan pedangnya. Tidak ada yang menginginkannya sebagai raja masa depan karena dia serakah dan sombong. Inilah Pangeran Adrian Leonberger yang rakus dan bodoh. Tapi segalanya mulai berubah setelah dia tertusuk pedang. Rumor segera menyebar bahwa dia tidak lagi menjatuhkan dan merusak meja makan, juga tidak lagi bergaul dengan bandit. Namun di dalam kamarnya, pikirannya berbeda. Gruhan terkejut menyadari bahwa dia telah membunuh keturunan temannya dan merasuki tubuhnya. Suka atau tidak, kini dia telah menjadi pangeran pemberontak. Oh, dan seekor babi juga. Kita tidak boleh melupakan itu. Pelayan memperingatkan bahwa gurunya datang berkunjung, tapi dia marah karena sang guru tidak pernah datang sebelumnya. Sementara sang guru, di sisi lain, menyadari bahwa meski hampir mati, sang pangeran tetap sama saja. Dia datang hanya untuk memenuhi tugasnya. Namun si gembrot bahkan tidak tahu siapa dia dan akhirnya menggunakan kecelakaan itu sebagai alasan amnesia. Tiba-tiba, para bawahan mengumumkan bahwa yang mulia telah tiba. Raja, ayah si babi, memasuki ruangan. Adrian terpukau karena raja terlihat lebih berwibawa dari yang dibayangkan. Raja mengira dia masih sama karena tidak memberi salam saat kedatangannya. Namun, semua orang mengatakan bahwa Adrian hilang ingatan. Tak lama kemudian, tabib datang untuk memeriksanya. Secara fisik tidak ada yang salah dengannya selain lemak seberat 300 pon. Mungkin itu hanya gejala sementara akibat shock psikologis. Raja hanya berkata bahwa ini terlalu kebetulan. Bukan berarti semua perbuatannya hilang begitu saja hanya karena dia lupa. Dan tentu saja, dia akan tetap dikurung di kastel untuk sementara karena hal ini. Dia perlu dikurung dan tidak makan untuk melihat apakah berat badannya turun. Lagi pula, dia ingin tahu apa yang telah dilakukan anak itu. Pada saat itu juga, ibunya memeluk Adrian, mengatakan bahwa dia pasti sangat bingung, tapi ingatannya akan segera kembali. Seketika, kalian bisa melihat perbedaan perlakuan antara sang ayah dan ibu, kawan. Lalu sang ibu berkata dia bahagia melihatnya terbangun seperti ini. Bagaimanapun, dia tidak boleh lagi menyentuh benda berbahaya, karena sang ibu tidak tahu apa yang akan dilakukannya jika Adrian tidak bangun. Tapi kawan, malang sekali. Dia tidak tahu bahwa putranya sudah mati. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, kan? Dan tak lama kemudian, ibunya berkata akan mengunjunginya lagi, lalu menyuruhnya beristirahat. Adrian mencoba memproses segalanya, memikirkan bahwa temannya telah memohon padanya untuk menjaga keturunannya, dan dia malah berakhir membunuh salah satunya. Meski tidak sengaja, dia tetap melakukannya. Karena sudah terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia akan hidup dengan baik demi keturunannya. Sebelumnya, dia berinkarnasi sebagai pedang dan menghabiskan hidup membereskan kekacauan orang lain. Dan sekarang dia berada di tubuh gemuk tanpa bakat. Tapi itu tidak masalah karena dia hanya perlu menggunakan kekuatan kasar lagi karena dia sudah melatih banyak anak. Pertama-tama, perlu untuk memurnikan jantung mana. Tiba-tiba, pria itu menarik napas, merasakan jantung mananya. Di saat yang sama, sihirnya terlepas dan bocah gembrot itu menyadari mana mengalir. Tapi sayangnya, tubuhnya tidak kuat menahannya. Dia mencoba melakukan hal yang sama beberapa kali, tapi sayangnya, tidak ada yang berhasil. Dia bertanya-tanya tubuh macam apa ini. Jika dia memiliki tubuh aslinya, dia bisa memaksa mana masuk ke dalamnya. Tepat setelah itu, seorang pelayan muncul membawa obat khusus kiriman ratu. Wanita itu tampak tidak terlalu senang, berharap sang pangeran tidak melempar cangkirnya lagi. Saat itu, bocah kita terkejut menyadari ada mana di dalam cangkir itu juga. Tanpa membuang waktu, bocah itu mulai meminum obatnya. Pelayan itu terkejut karena sang pangeran meminum semuanya tanpa sisa. Kemudian sang protagonis memanggil jantung mananya sekali lagi.
lagi, berpikir bahwa untungnya hal itu berhasil. Namun jumlahnya masih terlalu sedikit dan akan hilang dalam sehari. Tentu saja, itu hanya akan terjadi jika dia membiarkannya. Sambil bertanya pada pelayan apakah masih ada obat itu. Dengan begitu, beberapa hari berlalu dan sang protagonis gembira karena akhirnya dia bisa menciptakan jantung mana. Dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya dan tiba-tiba, bocah itu mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah kilas balik muncul dan Adrian ingat bahwa menciptakan jantung mana selalu disertai rasa sakit yang luar biasa. Untuk memperburuk keadaan, dia tidak boleh kehilangan kesadaran karena jika dia pingsan, mana akan mengalir terbalik. Untuk itu, sang bocah semakin berkonsentrasi, memulai proses penciptaan jantung mana. Tak lama kemudian, dia tampaknya telah mencapai apa yang diinginkannya. Dengan semuanya beres, Adrian berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang dia buat untuk orang lain, melainkan sebuah jantung mana yang miliknya sendiri. Pada saat itu juga, jendela sistem muncul memberitahunya bahwa apa yang disebut jantung mana akhirnya telah tercipta. Adrian berpikir bahwa ini persis seperti pesan status yang biasa dia kirimkan kepada pemiliknya saat dia masih menjadi pedang. Bertanya-tanya mengapa itu muncul padanya sekarang. Di saat yang sama, rentetan pesan sistem muncul, mengabarkan bahwa koneksi ke asal sedang dipulihkan. Dan saat dia mendapatkan beberapa buff, ada juga beberapa skill yang masih terkunci. Dia mulai melihat sekeliling, menyadari bahwa penglihatannya telah meningkat. Hal yang sama berlaku untuk telinganya karena dia bisa mendengar suara dari luar pintu juga. Tiba-tiba, bocah kita merasakan sesuatu dan sistem memperingatkan bahwa semua mana di tubuhnya telah habis. Adrian berpikir sekarang dia mengerti apa yang terbatas dalam dirinya karena indera pedang mutlak yang merasakan segalanya ke segala arah tanpa titik buta sudah tidak ada lagi. Dan untuk saat ini, hanya dengan menggunakan sedikit mana, dia bisa mendengar keluar pintu atau melihat sesuatu sedikit lebih baik. Tapi jika dia meningkatkan kapasitas mananya, pasti akan ada perubahan, kan? Tapi tidak ada cara untuk melakukan itu sekarang, kan? Karena dia kelaparan dan si Gembro tidak tahan lagi. Pertama-tama, dia harus beradaptasi menjadi manusia. Tak lama kemudian, ibu bocah itu senang karena dia telah meminum semua obat tanpa sisa. Selain itu, dia mulai menghargai tubuhnya sendiri. Dan pada saat itu, seseorang muncul di sana. Ibunya bertanya apakah dia tahu siapa pria itu, dan dia menjawab bahwa sepertinya bocah itu benar-benar hilang ingatan. Sang ratu berkata itulah sebabnya kakaknya harus membantu anak itu karena bagaimanapun, dia adalah satu-satunya keponakannya, kan? Dan mengamati situasi tersebut, Adrian berpikir bahwa hanya dengan melihatnya saja, kau sudah bisa tahu kalau pria itu tidak menyukainya. Lalu pria itu berkata dia akan memperjelas hal ini sekarang, bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantunya, menurunkan lemaknya. Dia tidak bisa melakukan lebih dari itu, jadi dia jangan berharap terlalu banyak. Dan ratu berkata itu sudah cukup. Tak lama kemudian, kawan, sang protagonis menderita dalam latihan. Pamannya berkata mulai sekarang makan, minum, bahkan bernapas harus atas izinnya. Dan jika dia mengharapkan perlakuan pangeran, dia harus menyerah sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bekerja keras, dan jika dia berubah pikiran, dia bahkan mungkin akan mengajarinya sedikit ilmu pedang rahasia keluarganya. Mendengar itu, tentu saja, bocah itu geram karena dia ingin mengajari instruktur yang telah melatih ksatria tak terkalahkan dan guru dari raja pendiri negara itu. Dan jika itu masalahnya, maka mereka harus bertaruh. Dalam 6 bulan, dia akan membuatnya mengakuinya. Berpikir bahwa pertama-tama dia perlu mematahkan tatapan arogan itu sekali dan untuk selamanya. Jika dia gagal, dia akan melakukan apapun yang diperintahkannya. Dan sebaliknya, jika dia berhasil, sang paman harus mengabulkan salah satu keinginannya. Mendengar itu, si tua terkejut tapi akhirnya menerimanya karena dia juga butuh sesuatu untuk hiburan. Benar. Sementara itu, Adrian berpikir dia telah berbicara dengan cukup baik, tapi sayangnya, tubuh besar itu tidak membantu. Karena tidak ada pilihan lain, dia harus menggunakan mana. Dan pertama-tama, dia perlu fokus membakar lemak dari seluruh tubuhnya. Orang tua itu terus memperhatikan semua itu dan segera memukul bocah itu, bertanya apakah dia telah menciptakan jantung mana. Dan dengan senyum di wajahnya, dia bilang dia berhasil melakukannya belum lama ini. Bertanya apakah pamannya sudah menyesali taruhannya. Tapi sebenarnya, si tua bertanya apa yang ada di kepalanya sampai melakukan hal seperti itu, ingin tahu di mana dia belajar memurnikan jantung mana. Dan ternyata, dia bahkan tidak tahu apa kesalahannya. Bagaimanapun, jantung mana adalah teknik tingkat rendah yang hanya dipelajari oleh tentara bayaran kelas 5. Dan kemudian, kawan, tentu saja, bocah itu tidak mengerti apa-apa. Berpikir bahwa ini benar-benar akhir zaman, menanyakan apa maksudnya. Dan si tua berkata akan lebih cepat untuk menunjukkannya secara langsung, menyuruhnya memperhatikan baik-baik. Bocah kita terkejut karena itu pada dasarnya adalah mana dalam bentuk cincin. Di saat yang sama, energinya membesar, menghancurkan mana sang protagonis. Lalu, si tua berkata bahwa aliran mana memiliki sifat menghancurkan energi pedang dari jantung mana. Selain itu, ini jauh lebih mudah dan stabil daripada jantung mana. Bahkan keluarga Count Eli yang bersikeras pada jantung mana hancur total 100 tahun yang lalu, dan sekarang tidak ada lagi yang ingin menggunakan kemampuan itu. Maka, waktu berlalu, dan bocah kita sedang membaca beberapa buku, menyadari bahwa zaman benar-benar telah berubah. Penyihir menggunakan lingkaran sihir. Sementara ksatria menjalin aliran untuk mengumpulkan mana, dan level ksatria dibagi menurut jumlah aliran yang dijalin, mulai dari aliran tunggal hingga aliran kuintupel. Sepertinya bukan sesuatu yang mustahil. Dan terus membaca buku itu, dia menemukan nama bernama Altringan. Bocah itu terkejut berpikir bahwa dulu, seorang pria yang menggunakan teknik aneh, bukan ilmu, pedang atau bahkan sihir, pernah datang mencarinya. Sejujurnya, dia merasa nama itu terdengar sangat familiar, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Tak lama kemudian, sang protagonis tampak sedang berlatih, dan pamannya bertanya apakah dia membaca buku semalam, yang berarti sekarang dia seharusnya sudah memahami situasinya dan betapa bodohnya pilihan
pilihannya. Dan bocah itu, dengan penuh percaya diri, mengatakan dia sama sekali tidak merasa melakukan kesalahan. Tidak semua jantung mana itu sama, menanyakan apakah dia pernah mendengar tentang perbedaan level. Pamannya bertanya apa yang dia bicarakan, menyebutkan bahwa di antara tentara bayaran, ada beberapa yang sepertinya. Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang yang menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa mereka adalah pahlawan dari ratusan tahun yang lalu, menanyakan apakah dia tahu apa yang terjadi pada mereka. Semua, mereka tidak bisa melampaui bahkan 2 aliran dan kalah telat. Tapi jika bocah itu berbeda dari orang-orang itu, maka dia harus mengalahkan satria 2 aliran. Jika dia melakukannya, pamannya akan menjadi walinya seperti keinginan ibunya. Dan mendengar itu, pahlawan kita bertanya apakah menjadikan pamannya sebagai wali adalah hal yang baik. Saat itu, semua orang terdiam dan sang paman tampak sedikit kesal dan berkata bahwa dia adalah seorang kaum kerajaan dan komandan tentara utara, salah satu dari 5 singa perak yang mengikuti Yang Mulia. Pria itu memiliki banyak gelar. Dia juga seorang satria 4 cincin dan memiliki beberapa gelar lagi. Tapi aku hanya akan menyebutkan ini karena aku malas. Dan namanya adalah Bel Falahar. Dan siapa sebenarnya yang mungkin bisa mengunggulinya? Menanyakan apakah kualifikasi itu sudah cukup. Dan pada saat itu juga, semua prajurit mengangkat pedang mereka, menyuruh Falahar untuk mundur. Wah, pria ini benar-benar monster. Mereka berdua berdiri di sana saling menatap tajam. Tak lama kemudian, sang protagonis benar-benar kelelahan dan pamannya berkata, "Cukup untuk hari ini." Beberapa menit kemudian, pahlawan kita berjalan melewati kastel sambil berpikir dia hampir terbunuh. Lalu dia membuka pintu dan seseorang berkata dia telah menunggunya. Adrian ingat bahwa dia adalah tabib istana dan pria itu berkata dia tidak tahu harus berbuat apa dengan Yang Mulia yang mengingat orang rendah sepertinya. Bagaimanapun, dia ingin tahu untuk apa Adrian datang ke sana. Dan tabib itu berkata ratu memerintahkannya untuk menggunakan sihir penyembuhan padanya. Dia merapalkan mantra, tapi Adrian, tanpa membuang waktu, langsung mengusir pria itu dari kamarnya, mengatakan bahwa ini sama saja dengan membuang semua usahanya hari ini ke tempat sampah. Sementara itu, seorang satria mengamati semua yang Adrian lakukan dan tampak cukup terkejut. Tepat pada saat yang sama, seorang bocah membuka pintu, menanyakan apakah saudaranya ada di sana. Dia menatap protagonis, dan sementara itu, si bocah nakal itu sedang makan, ingin tahu siapa si bodoh itu. Lalu, satria di sampingnya berbisik di telinganya bahwa itu adalah pangeran ketiga. Segera setelah itu, si sokran itu berkata dia mendengar kakaknya mengalami kecelakaan, tapi sayangnya, sepertinya dia masih lebih utuh dari yang dibayangkan. Sang protagonis berkata sepertinya pangeran tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Bertanya apakah dia hanya datang untuk memprovokasinya. Sial, dia benar-benar mencari keributan. Seketika, sang pangeran marah, berpikir bahwa Adrian hanyalah si bodoh yang menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri, menyebutkan bahwa dia mendengar berita menarik. Rupanya, Adrian bertaruh dengan Kaun Falahar dan bahkan akan berduel dengan satria 2 aliran. Dan jika itu masalahnya, aku ingin tahu, apakah aku bisa menjadi lawanmu? Wow, suasana mulai memanas. Tak lama kemudian, Adrian bertanya-tanya apa yang terjadi barusan, dan apakah semua keturunan Leonberger seperti itu. Tiba-tiba, satria itu berkata bahwa Pangeran Gilliam telah terkenal karena bakat pedangnya sejak kecil. Lagi pula, memiliki 2 cincin di usia 14 tahun adalah prestasi yang mengesankan. Pada saat itu, juga, seorang pelayan muncul mengatakan bahwa beberapa surat telah datang untuknya. Bocah itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan kemudian, saat dia melihat surat-surat itu, setiap surat berisi permintaan untuk berduel dengan bocah itu. Lagi pula, ini adalah kesempatan untuk menghajar si bodoh itu secara legal, kan? Tentu saja, bocah kita tidak akan mundur. Dan memanggil pelayan itu, dia memintanya mencatat nama-nama semua orang itu. Tak lama kemudian, sang protagonis sedang berlatih dan pamannya menyuruhnya mengambil pedang. Pertama-tama, dia setidaknya harus tahu dasar-dasarnya agar taruhan itu sah, dan dia tidak ingin mendengar alasan nanti tentang kekalahan hanya karena dia tidak tahu dasar-dasarnya. Menerima semua itu, Adrian memungut pedang dari tanah, tapi kemudian dia segera merasakan sesuatu. Dan kawan, itu disebut nyeri otot. Pamannya terkejut, bertanya apakah dia tidak menerima sihir penyembuhan. Tapi kemudian sang protagonis berkata bahwa sebagai ksatria dia harus tahu betul bahwa jika dia menerima itu, ototnya hanya akan kembali normal dan tidak akan berkembang. Mendengar itu, Falahar menerima dalam diam lalu mengambil pedang sambil berkata dia tidak akan menunjukkannya berkali-kali. Jadi dia harus memperhatikannya baik-baik. Ini adalah gaya latihan yang dipelajari ksatria kerajaan saat membangun fondasi mereka. Lalu dia mulai mendemonstrasikan ilmu pedang dengan seluruh kemampuannya. Wah, pria ini benar-benar hebat. Sang protagonis hanya bisa menonton dengan terkejut. Bertanya-tanya barusan dia bilang ini adalah ilmu pedang yang dipelajari ksatria kerajaan saat membangun fondasi mereka. Falahar berkata bahwa karena ini adalah gaya pedang yang setia pada dasar-dasarnya, tidak ada ilmu pedang yang lebih baik untuk memulai. Dan mengingat bakatnya, itu sudah lebih dari cukup. Mendengar itu, sang protagonis segera tertawa, berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, ilmu pedang yang membunuh naga gila diperlakukan sebagai gaya latihan biasa itu. Sangat mengesankan. Selanjutnya, pamannya berkata bahwa tentu saja itu saja tidak akan cukup untuk memenangkan taruhan. Jadi, setelah mempelajari dasar-dasarnya, dia harus meminta ibunya untuk menyewa guru lain. Tapi kemudian, bocah itu bilang tidak perlu. Dia tidak akan mempelajari gaya pedang lain. Yang satu ini sudah cukup, kan? Mendengar itu, pria itu terkejut, tapi berkata Adrian bisa melakukan apapun yang dia mau. Tanpa membuang waktu, pahlawan kita mulai berlatih,
berpikir bahwa sangat mengesankan bagi pedang pembantai naga saat ini untuk diperlakukan seperti pedang latihan yang tidak penting. Sejujurnya, dia tidak ingin mengakuinya, tapi itu fenomena alami karena dalam pedang pembantai naga itu, kehendak untuk menebas naga ada di dalamnya. Mereka begitu saja meninggalkan jantung mana. Dan bagi mereka yang lupa cara mengalirkan kehendak pada pedang, mustahil bagi mereka untuk mengenali nilai sebenarnya dari pedang pembantai naga. Pada saat itu juga, Valahart menghulus pedangnya, menahan serangan sang protagonis, mengatakan bahwa hanya mengerahkan tenaga pada lengan tidak berarti tenaga itu mengalir ke pedang. Ya, setidaknya dia mengajarinya dengan benar, kan? Dia menunjukkan bagian-bagian tubuh bocah itu, menyebutkan bahwa dia harus mengerahkan kekuatan dengan benar ke seluruh tubuhnya untuk mengayunkan pedang dengan benar. Mendengar semua itu, si bocah bangkit kembali, berpikir bahwa meskipun sekarang ini adalah tubuh lemah yang nyaris tidak bisa meniru pedang pembantai naga palsu, dia akan membuktikan sendiri bahwa itu bukan pedang yang bisa dicampakkan begitu saja. Dan begitulah kawan, hari demi hari berlalu bahkan berminggu-minggu. Dengan itu, sebulan berlalu dan sistem muncul mengatakan bahwa setelah latihan keras, dia berhasil mengubah konstitusi tubuhnya. Sifat obesitas masif berubah menjadi obesitas biasa dan metabolismenya menjadi lebih aktif dengan perubahan konstitusi, membuatnya lebih terbiasa menggunakan tubuh dalam latihan berulang. Sedikit demi sedikit, pria ini akan mulai terlihat kekar seperti tank. Kawan, berpikir bahwa dia mengayunkan pedang lebih alami daripada sebulan yang lalu. Juga, jelas menjadi lebih kuat setiap harinya. Tapi pada saat itu juga, pamannya Yendira menyuruhnya berhenti. Pedang bocah itu jatuh ke tanah, lalu keheningan yang canggung menyelimuti udara. Tangan protagonis sudah berdarah karena terlalu banyak berlatih. Lalu pamannya mendekat dan Adrien menoleh ke arah boneka latihan yang telah hancur total. Seolah-olah petir telah menyambar di tengah hujan itu. Lalu pamannya berkata jika itu adalah pedang sungguhan, Adrien tidak akan selamat dari kecelakaan itu. Bocah itu hanya mendengarkan semuanya dalam diam. Dan, melihat tangannya, sudah penuh kapalan. Pada saat itu juga, sistem muncul, memberitahunya bahwa dia telah mencapai kondisi konsentrasi ekstrim. Di tempat itu juga, dia jatuh pingsan ke tanah, dan Valahart hanya memperhatikan keponakannya, mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh, dan sedikit demi sedikit, dia mulai mendapatkan rasa hormat pria itu. Tak lama kemudian, pahlawan kita sudah terbangun, menyadari bahwa dia sempat kehilangan kesadaran. Lagi pula, dulu dia tidak tahu batas tubuh itu sebagai pedang, dia telah mencapai setiap pencapaian yang mungkin, telah diayunkan oleh berbagai pahlawan. Dia membawa perang menuju kemuliaan dan meningkatkan level tubuh dan jiwa serta memandu jalan semua orang itu. Namanya adalah Gruhon dan dia adalah penasihat yang bijak serta guru yang luar biasa. Tapi, bagaimanapun, keberadaannya selalu hanya sebagai pihak ketiga. Itulah sebabnya dia terus mengayunkan pedangnya sampai mencapai titik itu, buta oleh perasaan menjadikan keringat, usaha, dan semua hasil sepenuhnya miliknya sendiri. Jika ini terus berlanjut, tubuh lemah ini akan hancur cepat atau lambat. Jadi, dia perlu menyeimbangkan segalanya. Kan, sudah sebulan sejak dia menciptakan jantung mananya, dan dia telah mengumpulkan mana selama waktu itu. Jadi sekarang dia bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Bocah itu kemudian mulai berkonsentrasi dan sistem memberitahunya bahwa setelah latihan terus-menerus dia berhasil mengumpulkan tingkat mana tertentu dan sekarang bisa menahan sedikit lebih banyak. Dengan demikian jantung mananya berkembang secara bertahap menjadi lebih baik. Bocah itu membuka matanya dan hasil latihannya sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. Tanpa membuang waktu, tentu saja, pemuda itu akan mengambil pedangnya dan sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai level magang pedang. Selain itu, dia sudah bisa melakukan dasar-dasarnya karena dia sekarang mampu menggunakan aura pada tahap yang paling umum. Tak lama kemudian, Adrien berada di lapangan latihan ketika pamannya muncul, mengatakan bahwa rumor sedang menyebar ke seluruh kerajaan. Semua berkat taruhan sialan itu, menanyakan apakah tidak lebih baik untuk segera mencari lawan duel. Dan Adrien mengatakan bahwa untuk itu, dia sudah memutuskan siapa orangnya. Meski begitu, akan sulit menghadapi dua aliran sekaligus. Jadi, akan lebih baik untuk pertama-tama melawan orang-orang dengan aliran tunggal. Benar, kemudian Adrien memanggil ksatria di sampingnya yang mengatakan dia sudah mengatur semua yang diminta Adrien. Di sana ada daftar permintaan duel untuknya dan pria itu bertanya apakah dia bermaksud mengadakan duel latihan. Sebagian besar dari orang-orang itu menaruh dendam padanya dan mungkin mencoba mencelakainya dengan memanfaatkan duel tersebut. Tapi bocah kita sudah tahu itu, kawan, dan karena alasan itulah pamannya akan menjadi wasit. Dia tidak meminta sesuatu yang muluk, dia hanya ingin pamannya mencegah siapapun mati selama duel berlangsung. Dia bertanya apakah pamannya bisa melakukan bantuan kecil itu. Benar saja, sehari pun berlalu dan momen duel itu akhirnya tiba. Peserta pertama sudah berada di gerbang kastel, mengira sang pangeran pertama yang brengsek itu sudah ada di sana. Nama pria itu adalah Taylor, putra kedua dari keluarga bangsawan biasa. Namun beberapa tahun lalu, ayah dan kakaknya dihina dengan cara yang tak terlupakan oleh orang itu. Karena hal itu, kehormatan keluarganya jatuh ke tanah dan ayah serta kakaknya menjadi sasaran ejekan para bangsawan bahkan hingga hari ini. Dan karena itu, kawan, dia berniat membuat Adrien membayar mahal atas apa yang dia lakukan hari itu. Dia kemudian menyapa sang pangeran, memperkenalkan namanya sebagai Taylor, seorang satria dengan satu aliran mana. Adrien mengatakan tidak perlu terlalu formal dalam pertandingan latihan yang bahkan tidak resmi ini. Meski begitu, dia ingin tahu apakah pria itu benar-benar seorang satria karena dia tampak sangat lemah. Seketika, Taylor pun geram, berpikir bahwa persis seperti rumor yang beredar, orang ini sangatlah arogan. Pada saat itu juga, Valahart muncul dan berkata bahwa dia mengerti perasaannya. Namun duel bahkan belum dimulai, jadi dia memintanya untuk menarik kembali auranya. Pria itu tampak sangat mengagumi Valahart dan berkata bahwa merupakan suatu kehormatan bisa bertemu dengannya.
pamannya. Melihat itu, Adrien menyindir bahwa sepertinya pamannya lah yang lebih diperlakukan seperti pangeran. Pamannya membalas bahwa kalau begitu dia seharusnya bersikap lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, duel akan segera dimulai dan keduanya saling menatap tajam. Taylor kemudian mengaktifkan auranya dan tanpa membuang waktu langsung menerjang ke arah pemuda kita yang kemudian memanggil jantung mana miliknya dan berhasil menahan serangan tersebut. Taylor terkejut Adrien menggunakan gaya ilmu pedang itu dan di saat yang sama dia mundur. Dengan penuh keterkejutan, dia berkata bahwa jantung mana tidak mungkin bisa menahan aliran mana, lalu bertanya apakah itu terjadi hanya karena dia seorang satria satu aliran mana. Pada saat itu juga, semua orang dikejutkan oleh sesuatu, dan Valhar berpikir bahwa inilah yang disebut sebagai nyanyian pedang. Sementara itu, Taylor tidak percaya serangannya telah ditangkis dan kembali menerjang Adrien sekali lagi. Bocah itu hanya mengamati gerakan Taylor, namun dalam kondisi apapun, dia berhasil menangkis serangan itu lagi. Mereka terus bertarung seperti itu untuk beberapa saat sampai Taylor akhirnya mulai kelelahan. Pemuda kita juga terengah-engah, berpikir bahwa orang-orang bilang mana aliran adalah kebalikan dari mana jantung, dan itu memang benar adanya. Sejujurnya, rasanya mana miliknya akan mulai mengalir mundur kapan saja. Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya apakah Taylor tadi bilang dia putra kedua Baron Talheim. Bagaimanapun, dia perlu mendinginkan kepalanya dan dengan memejamkan mata, bocah itu memasuki kondisi trans. Dia memerintahkan sesuatu untuk bangkit, berpikir bahwa pedang iblis atau pedang suci adalah bagian dari jiwanya. Tepat saat itu, naga raksasa itu terbangun dan Adrien berpikir bahwa inilah ingatan pedang dan esensi jantung yang dimurnikan untuk menjatuhkan naga. Pada dasarnya, itu adalah kekuatan sejati pedang pembasmi naga. Kawan, dia benar-benar berhasil melakukannya dalam tubuh seperti ini. Di saat yang sama, kekuatan suci itu naik ke permukaan dan Taylor mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat itu, Valhar memerintahkan mereka untuk menghentikan duel. Namun kawan, Adrien tidak mendengarkan semua itu dan tetap menerjang ke arah pemuda itu. Tiba-tiba, sebuah kilas balik muncul memperlihatkan sang protagonis memberitahu pamannya bahwa dia memiliki satu permintaan. Jika terlihat seolah dia akan membunuh lawannya, maka pamannya harus benar-benar menghentikannya. Dan itulah yang terjadi, kawan. Sang protagonis malang terlempar jauh. Valhar tidak sedang main-main di sana. Dan kawan, bocah itu benar-benar hancur di tanah pada saat itu juga. Semua prajurit menahan pria itu, mengatakan bahwa apa yang baru saja dia lakukan, tergantung pada situasinya. Bisa dianggap sebagai percobaan pembunuhan terhadap anggota kerajaan. Namun kemudian Adrien berdiri dan menyuruh mereka mundur karena itu adalah permintaannya sendiri. Meski begitu, dia tidak meminta pamannya untuk membuatnya pingsan. Dan pada saat itu juga, bocah itu kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, dia sudah terbangun, berpikir bahwa kekuatan pamannya benar-benar di level yang berbeda dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah. Satu kormana. Untungnya, dia tampak tidak terluka. Dan pada akhirnya, semuanya berjalan lancar karena dia memenangkan duel tersebut. Tepat pada saat itu, pamannya muncul menanyakan apa yang telah dia lakukan. Selain itu, dia ingin tahu pedang najis apa itu karena dia tidak pernah mengajarkan hal seperti itu padanya. Dan sang protagonis dengan percaya diri mengatakan bahwa dia hanya jujur pada esensi dari pedang tersebut. Mendengar itu, Valhar terdiam. Kemudian dia bertanya apakah esensi pedang yang dia bayangkan adalah niat membunuh itu. Hal itu memang meresahkan, namun tetap saja, itu adalah salah satu dari kebenaran. Bocah kita terkejut di tempat, mengira pamannya akan menceramahinya bahwa jalan pedang adalah pemurnian diri. Namun kawan, pria itu berkata bahwa dia bukanlah seorang satria melainkan seorang prajurit dan seseorang yang menempuh jalan kemenangan, bukan jalan kebenaran. Namun, pedangnya terlalu berlebihan, dan jika niat membunuhnya berlebihan, dia tidak akan bisa membedakan kawan atau lawan. Bagaimanapun, dia hanya akan mengamati untuk melihat apakah Adrien akan dilahap oleh iblis batinnya atau tidak. Setelah kekacauan itu, 3 hari berlalu, dan Adrien masih berlatih dengan pria itu, menanyakan apakah namanya adalah Taylor, menyebutkan bahwa dia telah melakukan pekerjaan luar biasa selama hari-hari ini. Lagi pula, bertahan melawan pedang yang tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya selama 3 hari berturut-turut benar-benar mengesankan. Tepat setelah itu, si bocah memanggil pelayan, yang kemudian membawakan sebuah peti, mengatakan bahwa dia mendengar Taylor melakukan sesuatu yang tidak termaafkan di masa lalu, dan dia tidak tahu apakah ini akan membuatnya merasa lebih baik. Namun bagaimanapun juga, Taylor harus memberikan ini kepada ayahnya. Dengan berakhirnya latihan, Adrien mengatakan dia boleh pergi, berpikir bahwa dia tidak punya kewajiban untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh bajingan sebelumnya. Tapi jika dia menyuruh seseorang bekerja, adil rasanya untuk membayar harganya. Demikianlah waktu berlalu dan duel sang pangeran menjadi topik hangat di seluruh kerajaan. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah reputasinya membaik atau tidak. Dan, bahkan setelah menunggu berhari-hari, berita yang diharapkan orang-orang pasti tidak kunjung datang. Opini para ksatria terhadapnya mulai berubah, dan keluarga kerajaan kemungkinan besar membungkam mereka. Namun, sang protagonis tampaknya tidak terlalu senang dengan hal itu, mengatakan bahwa mereka hanya malu karena kalah darinya lalu tutup mulut. Para bangsawan ini benar-benar tidak punya pekerjaan lain dan seharusnya melakukan sesuatu yang produktif dengan waktu mereka. Mendengar itu, Valhar berkata bahwa Adrien tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Mendengar itu, sang bocah menatap ksatria yang berdiri di sampingnya, mengatakan
mengatakan bahwa saat dia pergi nanti, dia juga harus menyebarkan hasil duel tersebut. Dengan begitu, rumor-rumor itu pasti akan mereda. Dan tepat pada saat itu, pelayan muncul, mengatakan ada rumor bahwa dia menggunakan kekuatan pedang untuk memalsukan hasil duel hari ini. Mendengar itu, Adrian hanya semakin kesal, mengatakan dia akan melupakannya dan terus berlatih saja. Kan, dia melakukan beberapa rangkaian serangan, dan jantung mana miliknya tampak semakin kuat. Selanjutnya, dia bertanya, berapa banyak lawan yang masih tersisa, dan sang satria menjawab hanya tinggal satu lagi untuk hari ini. Adrian berkata, para ksatria magang tidak lagi memberi banyak perbedaan. Namun pria itu berkata yang terakhir adalah seorang satria yang benar-benar mempelajari pedang. Dia tidak puas hanya dengan mengasah pedang keluarga. Dia juga seorang berbakat yang bergabung dengan Ordo Ksatria untuk berlatih pedang. Namanya adalah Harwin Keran dan hanya dengan memasuki kastel, semua prajurit mulai menatapnya. Dia memiliki banyak julukan mulai dari bunga tebing hingga mawar berduri dan dialah yang dikatakan telah mematahkan hati banyak pria. Dia benar-benar wanita yang luar biasa. Dan untuk membuat orang seperti dia datang ke sana atas kemauannya sendiri, sang pangeran pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimanapun, akan sangat menarik jika pada akhirnya sang pangeran dikalahkan olehnya. Apa-apaan ini? Apakah kau malah mendukung lawan? Ordo Ksatria yang disebut Singa Besi adalah tempat yang bersaing untuk posisi teratas di kerajaan dalam hal ketenaran dan keterampilan. Pada dasarnya, itu adalah jaminan bahwa orang tersebut sudah memiliki tempat pasti sebagai anggota resmi. Selanjutnya, Adrian bertanya mengapa jenius seperti itu mau berduel dengannya. Dia diberitahu bahwa dia memiliki sedikit kesalahpahaman dengannya di masa lalu, dan sang protagonis segera menyadari bahwa dia pasti sudah melakukan sesuatu yang buruk. Sambil menatap salah satu pelayan, dia bertanya apa sebenarnya yang telah dia lakukan. Pelayan itu berkata bahwa sang pangeran sempat menghinanya, dan seketika itu juga, si bocah merasa muak dengan tubuhnya sendiri. Kemudian muncul kilas balik yang memperlihatkan Adrian memegang bahu gadis itu, mengatakan bahwa persis seperti rumor yang beredar, dia cukup menarik, lalu bertanya apakah dia ingin menjadi pelayan pribadinya. Tepat pada saat itu, dia menyingkirkan tangan si pria gendut itu dari bahunya, mengatakan bahwa Ordo Ksatria bukanlah miliknya. Kemudian, kawan, tentu saja si gendut itu akan mengamuk dan memanggilnya jelek. Dan kembali ke masa sekarang, setelah mendengar semuanya, Adrian terdiam, berpikir tidak mungkin ada orang yang melihat gadis itu lalu menyebutnya jelek. Selanjutnya, gadis itu menyapa sang protagonis, berkata, sudah lama sekali, tapi dia tidak berubah sama sekali. Gadis itu tampak tidak senang dan Adrian berpikir itu semua adalah kesalahannya. Tepat setelah itu, Falahard muncul menatap gadis itu. Dia kemudian menyapa Falahard dan memperkenalkan dirinya sebagai ksatria magang dari Ordo Ksatria Singa Besi. Selanjutnya, pria itu meminta mereka untuk berhati-hati dengan pedang sang pangeran karena pedang itu cukup beracun. Lihat itu, satu lagi yang mendukung pihak lawan. Dengan semuanya telah diatur, duel akhirnya akan segera dimulai. Tanpa membuang waktu, gadis itu menghunus pedangnya dan Adrian berpikir bahwa dia akan segera melihat kehebatan dari bintang muda Singa Besi yang terkenal itu. Tepat pada saat itu, gadis itu menerjang lurus ke arahnya. Dia berpikir bahwa gerakannya benar-benar mengesankan. Dia berhasil menangkis serangan itu, tetapi di saat yang sama, mananya hampir mengalir keluar. Sebaliknya, gadis itu mengamati gerakan Adrian, mulai melepaskan rangkaian serangan beruntun. Bocah kita berpikir dia benar-benar kewalahan, dan jika terus begini, dia tidak akan bisa bertahan. Gadis itu menerjang lagi, dan di saat yang sama, Adrian mengaktifkan kemampuan pembasmi naga itu. Arwin segera menyadarinya, dan kali ini, Adrian berhasil menangkis serangan tersebut. Mendengar itu, dia akhirnya mundur sambil bertanya-tanya jenis ilmu pedang apa itu. Adrian berkata bahwa sepertinya memiliki aliran mana tidak berarti mereka semua sama, dan tanpa ragu dia berada di level yang berbeda dari orang-orang biasa lainnya. Dia menggunakan sistem untuk menganalisis gadis itu, bertanya-tanya apakah dengan kekuatannya yang terbatas dia bisa melihat bahwa Arwin adalah lawan yang setara atau bahkan lebih lemah darinya. Bagaimanapun, sekarang saatnya bertarung sungguhan dan di saat yang sama keduanya saling menerjang. Dengan begitu waktu berlalu dan semua orang tampak kelelahan. Falahard kemudian menghunus pedangnya dan berkata itu sudah cukup untuk hari ini dan duel akan dilanjutkan besok. Adrian berkata dia baru saja akan menyelesaikan ini dan gadis itu berkata itu adalah sebuah kebetulan karena dia juga baru saja akan melakukan hal yang sama. Keduanya terus bertengkar satu sama lain dan Falahard menyuruh mereka menghentikan kekacauan ini karena sudah sangat larut dan luka mereka harus segera diobati. Tepat pada saat itu, para tabib muncul di sana merapalkan sihir penyembuh dan Adrian terus menatap gadis itu dan anehnya dia juga melakukan hal yang sama. Keduanya akhirnya pergi dan Adrian berpikir bahwa dia benar-benar tidak akan kalah. Sejumlah waktu yang cukup lama berlalu setelah kekacauan itu dan beberapa prajurit berkata bahwa duel itu benar-benar tidak pernah berakhir. Hari ini sudah hari ketiga dan sejujurnya mereka cukup terkejut karena mereka sudah mendengar tentang kehebatan Arwin. Tapi Yang Mulia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimanapun, akan baik jika duel ini diputuskan hari ini, kan? Tak lama kemudian, Adrian berkata bahwa sebelum bertarung, dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Arwin bertanya apakah dia akan meminta maaf sekarang karena jika itu masalahnya, dia pasti tidak akan menerimanya. Namun, bocah itu berkata bukan itu tujuannya. Karena mereka bertarung dengan begitu sengit, setidaknya harus ada hadiahnya. Jika begitu, yang kalah harus mengabulkan satu permintaan dari pemenangnya. Dan, mendengar itu, gadis itu terdiam. Para prajurit terkejut mendengarnya, mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan, hal itu tidak dapat diterima. Namun bocah itu tidak peduli sama sekali, menanyakan apa pendapatnya, dan Arwin berkata bahwa meskipun dia seorang magang, dia juga anggota Ordo Ksatria yang setia pada keluarga kerajaan Launberger. Dia tidak akan berani melakukan tindakan tidak
tanda hormat seperti itu kepada Yang Mulia, tetapi jika itu dalam batas yang diizinkan, dia akan menerima taruhan ini. Mendengar itu, Adrian, tanpa membuang waktu, menghunus pedangnya, menyuruhnya agar tidak mengeluh nanti. Wah, aku sudah tahu ini tidak akan berakhir baik. Keduanya melanjutkan duel dan seperti biasa mereka tampak seimbang. Bocah kita tampak sangat bersemangat dengan pertarungan itu dan kemudian sekali lagi dia menggunakan keterampilan pedang yang sangat kuat itu. Gadis itu terkejut berpikir bahwa sampai kemarin gaya pedang itu tidak secepat ini, berasumsi bahwa Adrian mungkin menyembunyikan seluruh kemampuannya. Si bocah terus menekan dengan rangkaian serangan dan Arwin tetap bertahan. Dia mundur dengan tampak kelelahan dan Adrian terus mendesaknya. Bocah itu benar-benar tidak memberi gadis itu kesempatan bernapas. Dia melancarkan serangan lainnya dan akhirnya pedang seseorang terbang ke udara. Sosok yang telah dikalahkan adalah sang satria dan para prajurit yang melihat itu merasa terkejut. Bahkan Falahar tidak percaya akan hal itu. Dan Adrian dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dialah yang memenangkan taruhan itu. Dan sambil mengangkat pedangnya, dia berkata bahwa dia menginginkan gadis itu. Keadaan berubah dari 0 ke 100 dengan sangat cepat. Posisi ksatria pengawal bagi pangeran pertama yang terkenal sebagai bajingan di kerajaan. Berlawanan dengan apa yang dia pikirkan, itu tidaklah sesulit itu. Meskipun sang pangeran tampak agak arogan, dia tidak bertindak jahat seperti yang dikatakan rumor. Dan sejujurnya, faktanya dia benar-benar kebalikannya. Pria itu terus mengamati pahlawan kita berlatih di bawah hujan, memberitahu bocah itu bahwa dalam kondisi seperti itu sangat berbahaya. Dan, tepat pada saat itu, kilat menyambar tepat di depannya. Namun Adrian bahkan tidak menyadarinya. Dan saat itulah dia memiliki firasat bahwa Yang Mulia akan menjadi orang yang hebat. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang dengan para prajurit yang terkejut dengan apa yang diminta oleh bocah kita. Sang satria juga tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia telah salah menilai orang itu. Mendengar itu, Arwin bertanya apakah itu yang benar-benar Yang Mulia inginkan. Adrian menjawab bahwa dia hanyalah ksatria magang biasa yang gagal mengalahkan pangeran bajingan. Dan itulah sebabnya dia menginginkan potensi dan masa depan dari ksatria bernama Arwin Krian. Pertama-tama, dia membutuhkan ksatria yang akan mengikutinya dan bukan seseorang yang melindunginya karena perintah kerajaan, melainkan seseorang yang hanya miliknya. Pada dasarnya ksatrianya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki bakat luar biasa dengan pedang. Sekali lagi, dia meminta gadis itu untuk menjadi ksatrianya. Mendengar itu, dia tetap diam, berpikir bahwa dia telah menjadi orang yang selalu dia impikan. Tapi tidak ada yang memperlakukannya sebagai ksatria. Jadi, dia bekerja 2 kali lebih keras dari orang lain. Dan bahkan setelah mengalahkan semua ksatria magang lainnya, serta menunjukkan berbagai hasil, dia tetap tidak bisa menjadi ksatria sejati. Tapi sekarang segalanya berbeda karena seseorang menginginkan potensinya sebagai ksatria masa depan. Bertanya-tanya apakah pangeran benar-benar serius. Mendengar itu, Arwin memintanya untuk menjanjikan satu hal, bahwa dia harus selalu memperlakukannya sebagai ksatria dan bukan sebagai wanita. Jika dia melakukannya, dia akan melakukan apapun yang Mulia inginkan. Keduanya berdiri di sana saling menatap satu sama lain, dan akhirnya Adrian berjanji untuk melakukannya. Kemudian gadis itu berlutut mengatakan bahwa dia akan bersumpah setia kepada Pangeran Adrian Leonburger, mendedikasikan pedang dan sisa hidupnya untuk Yang Mulia. Falhard hanya melihat semuanya dalam diam dan Adrian mengangkat pedangnya mengatakan bahwa atas nama Adrian Leonburger dia menjadikannya sebagai ksatrianya. Dengan begitu waktu berlalu dan gadis itu terus berlatih. Tidak ada yang percaya bahwa dia telah bersumpah setia kepada pangeran idiot itu, berasumsi bahwa mereka bahkan memiliki semacam hubungan. Sementara itu, Adrian mendengarkan semuanya dari jauh, bertanya apakah kebetulan poros kejahatan itu adalah dirinya di masa lalu. Ya, pada dasarnya ksatria di sampingnya sedang melihat semuanya dalam diam. Dan tak lama kemudian, dia memanggil sang protagonis, mendiskusikan apa yang telah dia katakan hari itu. Lebih spesifiknya, beberapa hari sebelumnya, pada hari terakhir duel, Adrian bertanya apakah sang ksatria merasa kesal. Namun bagaimanapun juga, itulah kenyataannya karena jika ada perintah baginya untuk pergi ke tempat lain, dia pasti akan pergi. Meski begitu, jika dia mau, dia juga bisa mengucap janji nanti. Dan pria itu tampak menganggapnya serius, bertanya jika dia mengucap janji itu, apakah Adrian akan menerimanya? Namun bocah itu dengan cepat menjawab tidak karena tidak akan menarik untuk membesarkannya. Satria itu hanya tertawa, mengatakan dia mengerti, dan Adrian berpikir dia sedang serius. Sesaat kemudian, bocah kita sedang membaca surat yang memberitahunya bahwa masa skorsingnya telah berakhir, dan sekarang dia harus menghadiri perjamuan keluarga kerajaan berikutnya. Bocah itu berkata dia telah dibebaskan 1,5 bulan. Lebih awal, berpikir bahwa terakhir kali raja pergi ke sana, dia tampak seolah tidak ingin bertemu dengannya lagi. Sejujurnya, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pria itu, dan sang satria bertanya apakah dia tidak senang dengan berakhirnya masa skorsing. Namun bagi Adrian, itu tidak ada bedanya karena meskipun dia meninggalkan istana, dia tidak punya tempat untuk pergi. Dan karena dia tidak mengenal siapapun, dia tidak punya siapapun untuk ditemui. Tak lama kemudian, pelayan lainnya muncul mengatakan bahwa undangan lain telah tiba untuk Yang Mulia. Adrian mengambil surat itu dan saat membacanya dia bertanya apa yang disebut klub sosial khusus untuk tuan muda istimewa ini. Wah, nama yang aneh sekali. Pelayan itu berkata itu adalah klub di mana dia menjadi anggotanya, dan sang protagonis bertanya apakah itu tempat yang aneh. Dan hanya dengan melihat wajah gadis itu, kau sudah bisa tahu bahwa itu benar, kan? Tempat itu tidak lain hanyalah pesta dan minum-minum. Dan Adrian, yang tahu tentang hal itu, berkata untuk membiarkannya saja karena dia
dia sudah sibuk berlatih, kan? Namun, saat dia membaca surat itu lagi, dia menyadari itu berasal dari seorang teman bernama Bernardo dari keluarga Ellie. Di saat yang sama, Adrien ingat bahwa menurut apa yang dikatakan pamannya, keluarga yang mempertahankan jantung mana hingga akhir telah jatuh sekitar 100 tahun yang lalu. Dan luar biasanya, itu adalah keluarga yang tepat. Dan jika itu masalahnya, maka dia harus pergi ke pesta itu, kan? Dan dia berharap situasi keluarga itu tidak seburuk itu. Demikianlah, pada hari yang menandai 4 bulan sejak dia masuk ke dalam tubuh pangeran bajingan itu, dia mulai berlatih dan terus-menerus kehilangan berat badan. Dan kawan, aku akan jujur, pria itu tampak seperti orang yang benar-benar berbeda sekarang. Dia sangat tampan. Bocah kita berkata dia telah kehilangan cukup banyak berat badan, dan pria di sampingnya berkata ukurannya telah menyusut lebih dari setengahnya. Adrien berkata dia akan menyerahkan pakaian perjamuan istana padanya juga, menyebutkan bahwa pada saat itu ukurannya akan berubah lagi. Waktu berlalu sekali lagi, dan bocah itu sedang dalam perjalanan menuju klub sosial yang disebut khusus untuk para tuan sosial. Aku tidak pernah bosan mengatakan nama itu sangat buruk. Sementara itu, bocah kita sedang duduk di kereta berpikir bahwa menjadi seorang pangeran adalah posisi yang sangat melelahkan. Senyum, kereta kuda, dan bahkan pengawal. Semuanya terasa sangat menyesakan. Dan saat dia menoleh ke samping, dia mulai menatap pelayan di sana, menanyakan luka apa yang ada di bahunya itu. Dan dia berkata itu karena ketidakmampuannya dan sesuatu yang harus yang mulia sesali. Seketika itu juga, Adrien sudah tahu apa yang telah terjadi, berpikir bahwa tubuh ini adalah tambang emas dari cerita-cerita buruk. Selain itu, dia sudah sering melihat pelayan ini, tapi dia bahkan tidak tahu namanya. Menanyakan siapa namanya, dan dia berkata namanya adalah Adelia Biron, dan itu pada dasarnya adalah keluarga yang namanya nyaris tidak ada dalam daftar bangsawan. Mendengar itu, Adrien berpikir bahwa dahulu kala, ketika belum ada kerajaan, apalagi kota-kota, itu adalah era di mana hal yang wajar bagi manusia yang lemah untuk dirampok dan dibunuh. Ada orang-orang yang mengakhiri sejarah spesies yang malang itu, membuat manusia menjadi spesies yang dominan di benua itu. Total ada 5 orang yang dikenal sebagai 5 pangeran pemilih, dan salah satu dari pahlawan itu secara luar biasa memilikinya sebagai pedangnya. Dengan itu, Raja Raksasa dikalahkan, mengakhiri sejarah panjang eksploitasi, dan salah satu orang yang mencapai prestasi itu disebut wanita pedang besi, dan namanya adalah Agnes Biron. Bagian yang paling lucu karena saat itu gadis itu mengumpat seperti orang gila saat bertarung dan hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, yang di sana itu mungkin adalah keturunan dari orang itu, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sehingga keadaan berakhir seperti ini. Tepat setelah itu, seorang satria mengatakan mereka akhirnya tiba di tempat tujuan dan si bocah, tanpa membuang waktu langsung turun dari kereta sambil berkata dia ingin berbicara dengan Adelia nanti. Gadis itu tidak mengerti apa-apa dan tepat setelah itu seseorang memanggil sang protagonis mengatakan bahwa Bernardo dari keluarga Ellie menyambutnya di tempat itu. Sejujurnya, dia tidak menyangka betapa senangnya dia melihatnya. Dan mendengar itu, Adrien bertanya-tanya apakah itu yang disebut keturunan dari keluarga Ellie. Selanjutnya, pria itu berkata Adrien pasti sudah banyak menderita hingga kehilangan begitu banyak berat badan. Dan tepat setelah itu, bocah kita, entah kenapa, hanya tersenyum. Bernardo bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Dan Adrien berkata dia senang dia datang dan ini pasti akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Pria itu masih tidak mengerti apa-apa. Dan kemudian pemandangan beralih ke tempat terkutuk itu. Sejujurnya, itu tidak tampak seperti tempat untuk anak muda, kan? Dan sementara itu, mereka berdua sedang duduk di sofa. Dan Bernardo berpikir itu aneh karena biasanya orang ini pasti sudah menggoda semua orang. Rasanya suasananya sudah berubah dibandingkan sebelumnya. Dan tepat setelah itu, seorang bangsawan di samping mereka berdiri mengatakan dia mendengar bahwa Yang Mulia telah memenangkan bunga dari kastel Singa Besi. Dan rumor itu ada di mana-mana. Adrien hanya menatapnya balik dan pria itu berkata gadis itu sangat cantik dalam baju zirah dan mungkin akan tampak cantik tanpa mengenakannya. Mendengar itu, sang protagonis bertanya apakah dia punya saudara laki-laki atau perempuan di rumah. Bangsawan itu berkata dia hanya punya seorang adik perempuan. Dan pada saat itu juga, kawan, sang protagonis memukul tepat di wajahnya. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi dan Adrien berkata, baguslah, karena jika begitu, garis keturunan keluarganya tidak akan terputus. Sang protagonis menendangnya tepat di sana dan kawan. Bahkan aku merasakannya dan si bocah berkata bahwa mulai sekarang adiknya akan menjadi ahli waris keluarga. Dia terus memukuli pria itu dan luar biasanya tidak ada yang melakukan apa-apa dan mereka hanya menonton. Bangsawan itu bertanya mengapa dia melakukan ini dan Adrienne menyuruhnya untuk mendengarkan baik-baik apa yang dia katakan. Dia tidak peduli jika orang menganggapnya bajingan, tapi dia tidak tahan diperlakukan seperti itu. Saat itu, orang-orang semakin terkejut tapi sang protagonis tidak peduli sama sekali dan terus memukuli pria itu. Pria itu terlempar jauh dan tampak tidak dalam kondisi yang baik. Adrienne kemudian memanggil Bernardo dan mengingatkan apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Pria itu tidak mengerti apa-apa dan bertanya-tanya mengapa orang gila ini tiba-tiba bertingkah seperti ini, yang sebaliknya memerintahkan mereka untuk memanggil ksatria istana tanpa membuang waktu. Pria itu melakukan apa yang diminta Adrienne dan keheningan yang canggung memenuhi seluruh aula. MC juga memanggil semua wanita dan memberitahu mereka bahwa mereka boleh pergi sekarang. Tentu saja, salah satu bangsawan tidak menyukai hal itu, dan tepat saat dia akan melakukan sesuatu, Adrienne mengatakan dia hanya menyuruh para wanita untuk pergi. Sejujurnya, jika dia ingin pergi, dia bisa saja, tapi jika dia melakukannya, dia akan pergi sebagai seorang wanita. Dengan itu, tentu saja semua orang terdiam, bukan? Dan Adrien mengatakan
mengatakan mereka bahkan tidak berlutut secara resmi di hadapan seorang pangeran, apalagi menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Terlebih lagi, mereka menertawakan wajahnya, dan yang lebih parah lagi, mereka menghina ksatrianya. Bagaimanapun, dia ingin tahu kejahatan apa yang bisa dia dakwakan kepada mereka. Tepat setelah itu, para ksatria muncul, mengatakan bahwa menghina bangsawan adalah kejahatan terhadap mahkota itu sendiri. Dan seolah itu belum cukup, mereka juga menentang otoritas kerajaan, dan itu bahkan dianggap sebagai pengkhianatan, meminta Yang Mulia untuk memberikan perintah dan siapa yang harus mereka bawa pergi. Dan anak itu dengan senyuman berkata bahwa itu adalah semua orang di sana. Beberapa waktu berlalu dan Adrienne berada di kamar raja, yang mengatakan bahwa masa skorsingnya baru saja berakhir dan dia sudah menyebabkan kegemparan besar. Total 14 putra bangsawan ditangkap dan Adrienne menggunakan setiap alasan yang dia bisa, bertanya apakah dia tahu apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Adrian kemudian bertanya apakah dia khawatir dengan reaksinya. Tapi bagaimanapun juga, keluarga mereka sudah meninggalkan mereka karena membiarkan mereka tetap ada hanya akan menodai nama keluarga mereka lebih jauh lagi. Mereka adalah kasus yang sia-sia, jadi dia harus mengirim surat kepada keluarga-keluarga tersebut. Mendengar itu, lelaki tua itu terdiam dan secara luar biasa mengatakan bahwa Adrienne boleh pergi. Waktu berlalu dan Adrienne mengatakan bahwa gadis itu tidak perlu merasa gugup karena dia tidak akan menyakitinya. Gadis malang itu gemetar ketakutan, bertanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Dan Adrienne berpikir pangeran sialan itu pasti telah melakukan hal-hal mengerikan pada pelayan ini. Bahkan garis keturunan langsung keluarga itu tidak mengenal Bayern, yang berarti kisah kejayaan telah dihapus dan seni yang tak tertandingi telah terputus. Sejujurnya, prestise besar dan kebanggaan luhur telah menghilang tanpa jejak. Namun yang luar biasa, gadis itu memiliki beberapa statistik yang menarik. Salah satunya adalah sifat gila perang, dan statistik lainnya juga sama dengan gadis dari masa lalu. Adrienne berpikir bahwa sayangnya, dia tidak punya cara untuk mengendalikan kegilaan itu. Bertanya-tanya apakah dia bisa melepaskannya di dunia ini. Bagaimanapun juga, dia harus mencoba, bukan? Lagi pula, dia memiliki bakat peringkat S, dan karena keberuntungan, dia memiliki sifat yang bisa dia manfaatkan. Lebih spesifiknya, itu adalah jiwa Buddha, sebuah sifat yang ditandai dengan perasaan gembira yang besar atas keberadaan seorang tuan yang dilayani dengan sepenuh hati. Dan kemudian, tanpa membuang waktu, anak laki-laki kita meminta gadis itu untuk bersumpah setia kepadanya. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, dan Adrienne mengatakan dia memintanya untuk menjadi ksatrianya, jadi dia harus bersumpah di sini dan sekarang. Namun, tepat pada saat itu, pelayan itu berlutut dan mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dan Adrienne mengatakan bahwa dia bilang keluarganya bukan siapa-siapa. Jadi jika itu masalahnya, dia secara pribadi akan bertanggung jawab atas dirinya. Namun sebagai imbalannya, dia harus bersumpah setia kepadanya dan melayaninya sebagai tuannya. Berpikir bahwa jika dia tidak bisa mengendalikan kegilaannya sendiri, dia akan membantunya. Pelayan itu bertanya apakah dia benar-benar akan bertanggung jawab atas keluarganya. Dan Adrienne mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa membawa mereka ke ibu kota sehingga dia bisa menemui mereka kapanpun dia mau. Seketika, gadis malang itu sangat gembira dan tanpa membuang waktu, segera mengucapkan sumpah setianya, menyebutkan bahwa dia akan melayaninya dan mengabdikan hidupnya untuknya. Sang protagonis melakukan hal yang sama, mengatakan bahwa sejak saat itu dia harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Dengan demikian, semuanya beres dan Adrienne masih ragu, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan hal yang benar. Tapi hanya masa depan yang akan menjawabnya, kawan. Karena hal ini, desas-desus menyebar bahwa pangeran pertama telah kembali bertingkah seperti bajingan karena dia memaksakan sumpah setia ksatria melalui cara yang tidak adil, dan bahkan memanggil anak-anak bangsawan untuk memukuli mereka dan menjebloskan mereka ke penjara. Selain itu, dia sekarang menjadikan seorang pelayan yang belum pernah memegang pedang sebagai ksatrianya, dan jelas bahwa dia mencoba membangun harem dengan kedok ksatria langsung. Namun, bocah itu sama sekali tidak terpengaruh, bertanya-tanya sejak kapan semua orang menjadi begitu tertarik padanya. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah menerima seorang ksatria langsung. Namun meski begitu, semua orang terus mengganggunya sejak pagi buta. Rumor menyebar terlalu cepat, dan tepat setelah itu, pelayan itu muncul mengatakan bahwa ratu telah tiba. Mendengar itu, sang ratu berkata dia pikir putranya telah mengubah hidupnya, tetapi sepertinya dia berniat kembali ke kebiasaan lamanya. Bagaimanapun, ini bisa menarik karena begitu pernikahan diatur dan dia menetap, hidupnya yang membosankan akan berakhir. Memintanya untuk mempercayai ibunya karena dia pasti akan mencarikannya pasangan kali ini. Wanita itu pergi dengan penuh percaya diri dan Adrienne berpikir dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun beberapa saat kemudian, Adelia bertemu dengan sang protagonis menanyakan apakah dia juga akan memiliki mana. Adrienne mengatakan itu benar sekali karena dia akan mengembangkan mana yang sangat istimewa, berpikir bahwa dunia telah benar-benar melupakan sang kaisar pedang. Namun kenyataannya, dia tidak melupakan apapun, mulai dari jejak kaki yang dia tinggalkan hingga cara pedangnya berayun di tangannya. Tepat pada saat itu, sebuah aura menyelimuti tubuh gadis itu, dan sistem memperingatkan bahwa ia mendeteksi mana di dalam dirinya. Dengan sukses, mana tersebut masuk ke dalam tubuh gadis itu, dan sistem melaporkan bahwa jantung mana akhirnya telah tercipta. Adrienne mengatakan bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah metode pemurnian untuk jantung mana, dan mulai sekarang, kapanpun dia punya waktu, dia harus melakukannya sendiri. Tepat pada saat itu, bocah kita mulai sempoyongan, berpikir bahwa sungguh menyedihkan berakhir. Seperti ini hanya karena menciptakan satu jantung mana yang sepele. Adelia bertanya apakah dia baik-baik saja, ingin tahu mengapa dia melakukan hal sejauh itu untuk orang rendahan sepertinya. Dan Adrienne mengatakan semuanya baik-baik saja. Dia bisa pergi sekarang.
Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya mengapa gadis itu menatapnya seperti itu. Dan tepat setelah itu, gadis itu berkata dia akan melayaninya dengan setia seumur hidupnya. Bocah itu memberikan senyuman, memintanya untuk mengingat bahwa dia adalah tuannya. Dan dengan itu, dia pergi sambil berpikir bahwa sejujurnya dia takut gadis itu akan lupa. Dengan begitu, beberapa hari berlalu dan ksatria itu mengatakan bahwa dia mendengar Bernardo ditahan oleh penjaga istana kerajaan sebagai saksi atas insiden baru-baru ini. Rupanya, tidak ada yang bisa menemuinya sampai persidangan diadakan dan Adrienne bertanya apakah dia tidak perlu hadir di persidangan itu juga dan pria itu mengatakan bahwa anggota keluarga kerajaan tidak memberikan kesaksian di kursi saksi. Sementara itu, pelayan itu terus bekerja dan Adrienne bertanya bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Lebih spesifiknya, dia ingin tahu apakah jantung mananya sudah stabil dan gadis itu menjawab ya. Dan jika itu masalahnya, mulai hari ini, dia akan bergabung dengannya saat dia pergi untuk berlatih, menyuruhnya ganti baju dan langsung menuju ke lapangan latihan. Sudah waktunya juga untuk membuang pakaian kumal itu, bukan, kawan? Beberapa menit kemudian, bocah kita sudah berada di tempat latihan, dan Valahard bertanya apa yang sedang dia lakukan sekarang. Sang protagonis mengatakan dia hanya sedang pemanasan, tetapi pria itu mengatakan dia merujuk pada gadis itu. Pahlawan kita mengatakan itu persis seperti yang dia dengar dalam rumor. Karena dia pada dasarnya mencoba menjadikannya seorang ksatria, dan pamannya yang marah ingin tahu apakah ksatria tanpa begitu tidak berarti baginya. Tepat setelah itu, Adelia muncul mengatakan bahwa dia telah melakukan 10 putaran. Valahard masih tampak kesal dan Adrienne tanpa membuang waktu menyuruh gadis itu mengambil pedang itu karena hari ini dia akan mengajarinya beberapa kuda-kuda dasar. Dia segera mulai dengan menunjukkan gerakan-gerakan tersebut dan meminta gadis itu untuk mencoba melakukan hal yang sama. Dia kemudian meraih pedang dan kawan, ekspresinya berubah di tempat. Valahard terkejut dengan apa yang dia lihat dan Adrienne tidak percaya bahwa dia benar-benar meniru semuanya setelah hanya melihatnya sekali. Gadis malang itu dengan sangat alami bertanya apakah posisinya sudah benar dan Adrienne berpikir jika dia lengah, dia pasti akan terlampaui dengan mudah. Sifat yang dia miliki adalah tunduk pada yang kuat dan tidak ada rasa hormat pada yang lemah. Dan dia sudah waspada karena bajingan itu mengintimidasinya di masa lalu. Dan jika dia membiarkan gadis itu melampauinya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bukan, kawan? Sementara itu, Valahard telah mengubah pendapatnya, mengatakan dia tidak tahu seberapa besar bakat yang dia miliki. Namun, sang protagonis segera menyuruhnya berhenti dan memintanya untuk tidak salah paham. Valahard bertanya apa yang bisa dilakukan orang sepertinya untuk anak ini karena dia hanyalah seorang pemula yang baru memegang pedang selama beberapa bulan. Agar lebih mudah dimengerti, dia tidak bisa menangani potensinya. Dan saat itu juga, pahlawan kita terdiam, berpikir bahwa dia memiliki jenis aura yang akan membuat bajingan itu gemetar ketakutan dan melarikan diri. Tapi tentu saja, bukan dia yang ada di tubuh ini sekarang. Benar, mengatakan bahwa jika dia tidak bisa menanganinya, tidak ada orang lain yang bisa. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang benar-benar menghancurkan eksistensi yang tak terhitung jumlahnya. Pedang sihir bernama Gruhan. Dan pada saat itu juga, sistem muncul, mengatakan bahwa sebagian dari jiwa bermanifestasi di dalam tubuh melalui kehendak pengguna. Dan, kemudian, kawan, keterampilan pembunuh naga yang sangat hebat itu muncul sekali lagi. Dan Valahard hanya memperhatikan tanpa menggerakkan satu otot pun. Hei kawan, sekarang ini mulai terlihat seperti perang wilayah. Dan Adrian, dengan santainya, mengatakan gadis itu adalah miliknya. Sejujurnya, dia benci jika seseorang mengambil miliknya. Sementara itu, pamannya tetap diam, dan pada saat itu juga, bocah kita masuk ke dalam keadaan trans saat dia menyadari rasa realitasnya menghilang. Kemudian dia sedikit banyak menyadari apa yang terjadi, berasumsi bahwa jika terus begini, tubuh yang lemah ini akan ditelan oleh jiwa pedang iblis, Gruhon. Dengan itu, sebuah pintu terbuka dan sekumpulan tangan menerjang sang protagonis. Dia masih tidak menggerakkan satu otot pun, dan adegan kembali ke masa kini dengan pamannya yang mengatakan bahwa seorang ksatria biasa bisa menyelamatkan nyawa 10 prajurit, tapi ksatria yang luar biasa bisa menyelamatkan nyawa lebih dari 100 prajurit, dan anak di sana mungkin mampu menyelamatkan 1000 prajurit atau bahkan lebih. Dia melanjutkan penjelasannya di sana. Tapi kemudian gadis itu berkata bahwa tubuh dan jiwanya sudah menjadi milik yang mulia dan dia tidak bisa mengikuti kata-katanya. Benar kan? Kemudian pria itu terdiam dan Adrienne berpikir bahwa usaha untuk membawa jiwanya pun tidak sia-sia karena sifat penghamba ditakdirkan untuk tunduk pada eksistensi yang berperingkat lebih tinggi. Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya pada Valahard apakah dia tidak punya hal lain untuk dilakukan karena sejak awal satu-satunya tujuannya hanyalah untuk menurunkan berat badan. Tapi jika dia ingin terus mengunjunginya di istana, dia tidak boleh ikut campur dalam urusannya. Luar biasa sekali, pria itu menerima segalanya. Dan bahkan setelah hari itu, pamannya terus mengunjungi istana hanya untuk mengawasi Adelia. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mengeluh dan ikut campur dilarang. Dan Adrienne berpikir cukup lucu melihat paman yang sombong itu bertingkah seperti itu. Kemudian pada saat itu juga, sebuah aura mulai mengelilingi pedang gadis itu. Keduanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dan Adrienne bertanya-tanya apakah dia sudah menguasai apa yang disebut resonansi pedang. Dan dengan gembira, dia mengatakan gadis itu telah melakukan pekerjaan yang hebat, berpikir bahwa jika dia terus maju secepat ini, dia mungkin akan terlampaui. Tepat setelah itu, pamannya yang marah bertanya apakah dia benar-benar mengajarinya jantung mana. Bukankah sudah cukup baginya sendiri untuk mempelajari teknik sepele seperti itu? Mendengar hal itu, bocah kita hanya memelototinya, menyuruhnya pergi. Namun pamannya sudah merasa kecewa, mengatakan bahwa ada jalan dan potensi yang jauh lebih baik di luar imajinasinya. Namun dia merusak segalanya. Kemudian bocah kita sudah muak dan menyuruh ksatria itu untuk membawa pamannya pergi. Tapi dia bilang dia akan pergi sendiri. Setelah semuanya beres, Adelia bertanya
bertanya apakah apa yang dipelajarinya adalah teknik yang sepele. Dan tentu saja, Adrienne segera menjawab bahwa bukan itu masalahnya, menyebutkan bahwa orang-orang di era ini telah benar-benar lupa seperti apa jantung mana yang sebenarnya. Jika mereka tidak lupa, mereka tidak akan pernah membuangnya seperti sampah. Tapi pada waktunya, dia akan menemukan kekuatan sebenarnya dari kemampuan ini. Kemudian 1 hari berlalu, dan Adrienne yang terkejut berkata dia pikir dia telah mengatakan tidak akan pernah kembali. Namun pria itu mengatakan untuk membuktikannya. Dia hanya akan menggunakan satu rantai dan jika dia bisa menekannya sedikit saja, dia akan mengakuinya tanpa membuang waktu. Pahlawan kita meraih pedang menanyakan apa taruhannya saat itu, yang pada dasarnya adalah mengabulkan permintaan orang yang menang. Valahart berkata bahwa, jika dia mengalahkannya, dia akan mengabulkan apapun untuknya. Dan jika dia memintanya untuk mewariskan teknik keluarga sekalipun, dia akan melakukannya. Namun, Adrienne mengatakan bukan itu yang dia inginkan. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Dan pada saat itu juga, dia menyerang lelaki tua itu yang dengan mudah menghindar. Valahart, dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa dia telah membidik leher sejak awal, menyatakan bahwa itu masih pedang yang sangat kejam. Bocah kita melakukan gerakan yang sama, dan dia tampak cukup fokus, bukan? Dia melanjutkan urutan serangan, dan Valahart hanya dengan satu ayunan pedangnya memblokir serangan Adrienne. Bertanya apakah hanya itu yang dia miliki. Pemuda itu tetap diam, dan tepat setelah itu, dia melangkah mundur. Valahart bertanya apakah dia sudah menyerah, dan Adrienne mengatakan tidak, berpikir bahwa pamannya menyebalkan, tapi dia harus mengakui bahwa pamannya sangat kuat. Dia menunggunya melepaskan mananya hanya untuk membuatnya menderita kekalahan yang lebih menyedihkan, menyimpulkan bahwa dengan tingkat jantung mana ini, dia pasti akan kalah darinya. Segera setelah itu, bocah itu mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah itu tidak aneh, menyebutkan bahwa 400 tahun yang lalu, ksatria yang tak terhitung jumlahnya dengan jantung mana mencapai prestasi yang luar biasa. Tapi hanya karena sebuah teknik yang bisa digunakan muncul, kemampuan para ksatria hebat itu diperlakukan seperti sampah. Semua orang sepertinya percaya bahwa teknik rantai mana adalah cara yang jauh lebih kuat untuk memanipulasi mana daripada jantung mana. Dan mendengar hal itu, Valahart bertanya kemana arah pembicaraannya dan dia mengatakan bahwa pemikirannya sangat berbeda. Singkatnya, bukan jantung mana yang lemah, melainkan tuannya. Dan tidak semua jantung mana itu sama. Bertanya pada pamannya apakah dia pernah mendengar puisi ksatria. Dan pria yang marah itu berkata, ini adalah tempat untuk bertarung, bukan untuk berdiri sambil menyanyikan lagu konyol. Dan Adrienne mengatakan dia sudah tahu dia akan mengatakan itu karena dia bahkan menyebut jantung mana sebagai teknik tingkat rendah yang hanya dipelajari tentara bayaran. Kemudian Adrienne memanggil mananya sambil melafalkan apa yang disebut mantra tersebut. Jalan yang dilalui seorang ksatria menjadi sebuah pencapaian dan tanpa kemenangan tidak ada kebanggaan dan tidak ada kekuatan. Pencapaian yang terukir di hati dan pencapaian yang terukir itu menjadi puisi ksatria dan semua itu bersemayam di dalam pedang ksatria. Tiba-tiba sistem mengumumkan bahwa puisi ksatria telah tercipta dan bocah itu berpikir bahwa dia telah mencapai setidaknya satu pencapaian kecil yang dia bangun selama 6 bulan terakhir dan itu adalah kekuatan sebenarnya dari jantung mana. Bocah itu bersinar di sekujur tubuhnya dan Valahart mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan, hasilnya akan tetap sama. Selama dia memiliki jantung mana, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan arus mana. Dan Adrienne tidak memedulikan hal lain, menerjang pamannya yang mengatakan bahwa mana elf memiliki sifat membalikan aliran mana di jantung. Bocah kita mengalami kesulitan sementara pamannya benar-benar santai, mengatakan bahwa dia ahli dalam bertahan dengan keras kepala seperti orang bodoh. Tapi bocah kita tersenyum, berpikir bahwa untuk mendapatkan puisi ini, dia berdua lebih dari 100 kali, menahan tekanan mana elf lebih dari 1000 kali. Ini adalah kekuatan yang ditambah khusus untuk menghadapi ksatria arus mana. Dan pada saat itu juga, sebuah ledakan terjadi. Dan itu adalah kekuatan sebenarnya dari puisi ganda. Sekarang mereka akhirnya bisa bertarung secara nyata. Dan tanpa membuang waktu, keduanya beradu pedang dan melancarkan serangan. Dia jauh lebih percaya diri sekarang, bertanya-tanya berapa lama pamannya akan mampu bertahan. Pada saat itu, dia akhirnya melapisi pedangnya dengan aura dan menyerang balik bocah kita. Dia melangkah mundur dan pamannya mencoba memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Adrienne mengatakan dia sudah memperingatkannya sebelumnya bahwa tidak semua jantung mana itu sama, tapi pria itu tidak mau mendengarnya, mengatakan bahwa dia sangat sombong. Tepat setelah itu, dia menerjang bocah itu, melemparkannya ke dinding, mengatakan bahwa waktu bermain sudah berakhir, dan fakta bahwa dia bertahan selama ini sudah cukup mengesankan. Dia pasti mendapatkan pengakuannya. Dan saat Adrienne jatuh ke tanah, dia berpikir bahwa seperti yang diharapkan, puisi ksatria tingkat umum tidak akan cukup. Dia kemudian menenangkan diri, mengatakan bahwa 400 tahun yang lalu, para ksatria membuat kesalahan fatal. Mereka tidak menyisakan musuh bagi keturunan mereka. Dan pada awalnya, semuanya pasti diwariskan secara utuh. Teknik pedang dan metode pemurnian hati. Ada juga puisi ksatria yang mulia. Namun waktu memudarkan pencapaian gemilang itu hingga akhirnya terlupakan. Lagu-lagu tentang naga yang tidak pernah terlihat dan raja raksasa yang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Pada akhirnya, mereka pasti hanya menjadi mitos kosong. Tentu saja, puisi ksatria baru bisa saja dibuat, tapi mereka tidak akan pernah mampu melampaui puisi para pahlawan. Dan kembali ke masa kini, sang protagonis mengatakan bahwa teknik seperti arus mana tidak akan pernah mencapai transendensi. Mendengar itu, pria itu berkata bahwa sedari tadi, dia tidak mengerti apapun yang dikatakannya. Dan Adrienne berpikir bahwa Valahart adalah ksatria yang bodoh dan sombong, menyebutkan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menyadari dengan tepat seberapa banyak yang telah hilang dari mereka. Lagi pula, jika dia tidak tahu, dia akan memastikan untuk menunjukkan kepadanya kekuatan sebenarnya dari pengguna jantung mana. Dia melafalkan mantra suci lainnya, dan sistem memperingatkan
bahwa keterampilannya saat ini tidak mendukung tingkatan puisi ini. Pada akhirnya, dia hanya berhasil menguasai kurang dari seperempat penggalan puisi tersebut, yaitu memotong sisik naga. Tapi kawan, itu sudah cukup bagi bocah itu untuk menerjang pamannya, yang secara luar biasa berhasil menangkis serangan tersebut. Dan sekarang dialah yang mengalami semacam kesulitan berpikir bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan berakhir tertelan. Pada saat itu juga, sebuah ledakan terjadi dan protagonis terlempar jauh. Di tengah asap, pamannya masih berdiri dan bocah itu hanya melihat sambil bertanya apakah dia tidak bilang dia hanya akan menggunakan satu cincin. Berpikir bahwa bahkan setelah dia menggunakan keempat cincin yang dia miliki, dia masih tidak bisa menghentikan pedangnya agar tidak terbelah menjadi dua. Bocah kita kemudian bangkit kembali dan Valahart berpikir bahwa seharusnya menjadi kebenaran mutlak bahwa mana jantung lebih rendah daripada mana arus. Tapi sekarang bukan itu masalahnya. Kawanku, Adrien mengatakan bahwa Valahart telah dikalahkan. Dengan itu, waktu berlalu dan bocah kita tampak menderita sesuatu. Bocah itu terus bolak-balik di tempat tidur mengatakan bahwa semua ini karena puisi ksatria tersebut. Ini adalah harga karena memaksakan kekuatan puisi ksatria melampaui batasnya. Setelah semuanya, puisi pembuluh naga adalah tingkat mitos. Karena itu, jantungnya hancur berkeping-keping, tetapi pengorbanannya sepadan. Itu adalah puisi ksatria pertama yang dia buat sendiri, dan dia akan terus berdiri teguh di hadapan gelombang yang lebih besar. Pada saat itu juga, Adelia muncul di tempat itu dengan bahagia karena bocah itu akhirnya terbangun, mengatakan bahwa ada keributan besar setelah dia pingsan, dan dia belum pernah melihat ibunya begitu gugup. Selain itu, Valahart memintanya untuk memberitahu saat protagonis bangun. Tapi pria itu bilang jangan beritahu dulu, karena dia ingin istirahat sebentar. Dia benar-benar merasakan konsekuensi dari menggunakan puisi itu, berpikir bahwa jika dia tidak memulihkan jiwa yang rusak akibat penggunaan paksa puisi ksatria tersebut, dia akan membayar harga yang mengerikan. Kenangan masa lalu dan kenyataan akan menjadi kekacauan yang kusut sampai pada titik tertentu batas kenyataan runtuh sepenuhnya. Dengan demikian, orang tersebut akhirnya menjadi gila, terus-menerus menghidupkan kembali momen kejayaan di dunia yang terdistorsi, dan memikirkan bahwa dia akhirnya menjadi manusia hanya untuk dipenjara sekali lagi oleh kenangan sebuah pedang. Dengan itu, waktu berlalu dan Adrienne mengatakan bahwa Agnes Biron adalah pendekar pedang yang hebat dan karena dia adalah keturunan langsung, dia mungkin mewarisi puisi ksatria yang ditinggalkannya. Gadis itu terkejut memiliki leluhur yang luar biasa dan Adrienne mengatakan bahwa untuk memiliki peringkat yang layak untuk puisi itu, She harus berevolusi lebih jauh. Setelah mengatakan itu, dia bertanya apa yang ingin dia lakukan setelah menguasai seni pedang. Mendengar hal itu, gadis itu terdiam dan dia sepertinya tidak punya ide sedikit pun tentang apa yang dia inginkan. Adrienne mengatakan jika dia tidak bisa memikirkannya sekarang, dia bisa memberitahunya nanti. Dan kemudian gadis itu berkata bahwa dia akan terus menjadi pedangnya. Saat itu, Adrienne terkejut, berpikir bahwa beberapa puisi dimulai dengan suara trompet, sementara yang lain dimulai dengan langkah pertama menuju perang. Tapi ada puisi ksatria yang ceritanya dimulai dengan sumpah yang tulus. Tepat pada saat itu, sistem mengumumkan bahwa Adelia mempersembahkan puisi kepatuhan. Dan bocah kita bertanya-tanya apakah itu adalah puisi ksatria miliknya. Selain itu, terkadang puisi seperti ini bisa memengaruhi orang lain. Dan sistem mengumumkan bahwa puisi ksatria baru telah tercipta. Lihatlah ukuran pohon itu, kawanku, yang itu adalah kelas umum. Dan Adrienne mengatakan bahwa puisi kepatuhan adalah himne yang didedikasikan untuk seorang tuan dan sumpah setia yang mengikat jiwa, meskipun memiliki karakteristik penghamba. Sejujurnya, tidak ada cara untuk mengharapkan bahwa keturunan Ratu Pedang akan memiliki puisi kepatuhan. Jadi, dia menerima bantuan yang tidak terduga. Ya, menyimpulkan bahwa selama dia terus menjadi target puisi itu, pertumbuhan Adelia juga akan memberinya beberapa keuntungan. Bocah kita segera berterima kasih padanya sambil berpikir bahwa dia masih belum tahu bagaimana manfaat itu akan terwujud. Maka, beberapa hari berlalu dan bocah kita tampak tidak terlalu bahagia. Kedua ksatrianya hanya terdiam dan ibunya bertanya apakah dia merasa sehat. Dan dia segera menjawab ya, sambil berpikir bahwa itu lebih mudah menghadapi seseorang yang membenci tubuh ini. Namun, jauh lebih canggung berada di dekat seseorang yang menyukai pemilik aslinya. Tak lama kemudian, ibunya bertanya apakah dia menaruh dendam pada pamannya, mengatakan bahwa dia tidak berniat menyakitinya. Jadi, meskipun dia merasakan kebencian, dia harus melepaskannya. Adrien menjawab bahwa dia tidak menaruh dendam, dan ibunya dengan gugup mengatakan bahwa dia sangat kasar dan mengeluh tentang setiap detail kecil. Jadi, mengatakan dia tidak menaruh dendam hanyalah sebuah kebohongan. Namun, bocah itu dengan santai mengatakan bahwa dia benar-benar tidak merasakan apapun, berpikir bahwa dia sudah membalasnya hari itu. Dan karena semua harga diri serta keyakinannya telah dipatahkan, pasti sulit baginya untuk menanggung segalanya. Singkatnya, apa yang dia tanamkan pada pamannya hari itu adalah iblis hati. Jika dia bisa bertahan, dia akan membuat lompatan yang lebih besar. Tapi sejujurnya, dia tidak peduli apa yang terjadi setelah itu. Tak lama kemudian, ibunya mengatakan bahwa pamannya lebih akrab dengan pedang daripada orang lain, dan itulah sebabnya dia pasti sangat kasar. Meski begitu, dia pasti memiliki kesan yang sangat baik terhadap protagonis karena dia sampai membujuk sang baginda secara pribadi. Itu, berkat dialah masa tahanannya diakhiri lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, karena insiden tak terduga terjadi segera setelah masa tahanannya berakhir, posisi pamannya pasti menjadi sangat sulit. Mendengar semua itu, Adrien berpikir itulah alasan mengapa dia bertindak dengan cara yang tidak menyenangkan sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia ingin tahu mengapa pria itu melakukan semua ini untuknya. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dengan tumpukan buku dan Adrien mengatakan bahwa dia membenci hal ini dari lubuk hatinya yang terdalam. Pada saat itu juga, bocah itu mulai mengamuk,
bertanya mengapa dia harus belajar. Dan pria tua itu mengatakan bahwa seseorang yang tidak mencari ilmu tidak ada bedanya dengan binatang. Dengan marah, Adrian bertanya apakah dia menyebutnya binatang. Dan pria itu menjawab bahwa Yang Mulia baru saja memulai studinya dan karena itu belum bisa dikategorikan demikian. Namun, dia dengan percaya diri mengatakan bahwa dia sudah tahu semua yang perlu dia lakukan dan sudah mengatakan tidak perlu mempelajari hal lain. Mendengar itu, pria tua itu mengatakan bahwa jika demikian halnya, maka mereka akan melakukan hal berikut, meminta untuk mendiskusikan beberapa topik dan jika kemampuan Yang Mulia memang seperti yang dia klaim, dia tidak akan datang lagi untuk mengganggunya. Dengan demikian, Adrian setuju dan tak lama kemudian, dia mengatakan bahwa inilah mengapa Anda harus selalu berhati-hati dengan orang-orang di belakang Anda, karena secara alami, jika Anda memberikan terlalu banyak kebebasan kepada orang lain, mereka akhirnya akan menginjak-injak Anda. Saya tidak mengerti apapun lagi. Namun, pria tua itu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan menyerahkan sebuah buku sambil berkata bahwa itu akan menarik bagi sang bocah. Keduanya melanjutkan sesi belajar yang membosankan itu dan waktu pun berlalu. Setelah semuanya selesai, pria tua itu mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan percakapan besok. Dan luar biasa, Adrian tampak menyukainya. Lalu beberapa menit kemudian, dia menyadari apa yang dilakukannya, berpikir bahwa itu akhirnya menjadi pelajaran yang normal. Sejujurnya, pria tua itu sangat cerdas. Sementara itu, pria tua tersebut terkejut karena berpikir sang pangeran sangat berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Hari pun berlalu dan bocah kita terkapar di tempat tidur sambil berkata bahwa dia sangat bosan. Bertanya-tanya apakah dia terlalu rajin akhir-akhir ini karena dia tidak memiliki apapun untuk dilakukan karena dia tidak sedang berlatih pada saat itu juga. Adelia muncul dan mengatakan bahwa Lord Falahar ada di sini dan bocah itu senang akhirnya memiliki tamu. Memintanya untuk masuk sambil berpikir bahwa beberapa hari telah berlalu sejak duel terakhir mereka. Jadi sudah waktunya dia muncul, kan? Namun, ketika dia melihat pria itu, sepertinya dia baru saja ditabrak truk dan dia jelas belum sembuh dari iblis hati yang telah ditanamkan padanya sama sekali. Pria itu tetap diam dan tepat setelah itu, dengan luar biasa meminta maaf kepada protagonis. Dia telah melanggar janji yang dibuatnya sendiri dan karena itu menyebabkan cedera serius padanya. Dan bahkan jika dia meminta maaf 1000 kali, tidak ada yang akan membenarkan perbuatannya. Namun, sang bocah berpikir alasan dia membutuhkan perawatan bukanlah karena aura pedang pamannya, melainkan karena dia memaksakan diri menggunakan puisi pembunuh naga. Dan kemudian secara langsung, dia teringat apa yang dikatakan ibunya, karena sejak dia membuat masalah, situasi pamannya pasti menjadi sangat rumit. Sementara itu, pamannya masih merasa sangat buruk sambil bertanya apa yang dia inginkan. Jika dia mau, dia bisa mengambil lengannya bahkan matanya. Dan jelas, sang bocah tidak menginginkan hal itu, bertanya mengapa dia berharap untuk sesuatu seperti itu. Berpikir bahwa sebelumnya dia pasti sudah berada di level pendekar pedang, tapi sekarang dia terjebak karena iblis hati yang bodoh. Jadi, sang bocah mengatakan dia akan bermurah hati, mengatakan bahwa dia akan menyatakan permintaan pertamanya karena dia ingin dia membiarkannya keluar sebentar. Falahar mengatakan bahwa karena tahanan rumahnya sudah berakhir, dia bisa keluar kapanpun dia mau. Namun, Adrian mengatakan dia tidak berbicara tentang perjalanan sehari dan sejujurnya ingin pergi ke tempat lain, lebih jauh dan lebih spesifiknya di luar ibu kota. Pria itu mengatakan akan butuh waktu untuk mengatur semuanya, dan karena akan ada perjamuan segera, mereka tidak bisa pergi ke tempat yang terlalu jauh. Namun, Adrian tidak ingin mendengar semua itu, mengatakan itu bukan masalah. Dengan semuanya beres, pria tua itu mengatakan dia akan menghubungi segera setelah jadwal ditentukan. Lalu pria itu meninggalkan ruangan dan Adrian bertanya mengapa sang satria menatapnya seperti itu. Siapa yang mengatakan itu sedikit tidak terduga karena dia mengira Yang Mulia akan menuntut sesuatu yang jauh lebih tidak rasional. Bagaimanapun, sang kaun melanggar janjinya, dan dalam banyak hal, ini adalah kesempatan langka. Namun, Adrian mengatakan bahwa melihat pria keras kepala itu bertindak seperti itu membuatnya merasa sedikit kasihan padanya. Mendengar itu, sang satria mulai tertawa, dan Adrian mengatakan dia sudah terlalu santai akhir-akhir ini. Pada saat itu juga, Adelia muncul mengatakan bahwa surat yang ditunggu-tunggunya akhirnya tiba. Surat itu ditulis oleh Arwin, yang mengatakan bahwa dia baru saja mencapai prestasi kecil dan percaya dia mungkin bisa segera mengunjunginya, berharap dia tetap aman sampai saat yang diberkati itu. Sang bocah menatap pesan itu dengan gembira, mengatakan bahwa itu datang pada saat yang tepat. Dan sekitar 5 hari kemudian, pamannya mengirim konfirmasi dan 2 hari lagi berlalu sampai hari keberangkatan. Total, seminggu berlalu dan protagonis di dalam kereta menanyakan wilayah mana yang mereka lalui. Pria itu tetap dengan suasana hati buruknya yang biasa, mengatakan dia tidak bisa diam, dan karena dia akan menjelaskannya, setidaknya dia bisa tetap duduk di dalam kereta. Pada dasarnya, tempat yang mereka tuju adalah wilayah Count Ellen. Itu adalah pusat produksi senjata utama bagi istana, dan ada tambang besi di sana untuk memasok bahan mentah berkualitas tinggi dan serikat pandai besi untuk memurnikannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa lebih dari separuh senjata keluarga kerajaan berasal dari klan yang diberkati itu. Dan dengan terkejut, Adrian berpikir bahwa sekarang levelnya telah meningkat banyak. Sudah lama saatnya untuk menemukan pedang untuk disebut miliknya sendiri. Awalnya, dia bisa saja mengambil pedang yang layak dari gudang senjata kerajaan. Tapi sayangnya, karena hidup tidak mudah, mereka tidak bisa menyerahkan senjata apapun kepadanya. Lagi pula, mereka belum melupakan apa yang telah dilakukan bocah itu di masa lalu. Kawan, mempertimbangkan rekam jejak pria ini, itu wajar saja. Tapi bagaimanapun juga, itu berarti jika dia menginginkan senjata sungguhan, dia harus mendapatkannya di luar istana. Selain itu, Falahar mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi dia sangat perhatian. Bagaimanapun, perjalanan 20 hari itu akan segera dimulai. Perjalanan itu melibatkan perhentian singkat di wilayah Count Ellen, 3 hari dari ibu kota kerajaan, dan mengunjungi kastil Singa Besi. Lagi, 2 hari jauhnya. Dan kemudian
mereka akan kembali ke ibu kota kerajaan setelah pulih dari kelelahan perjalanan. Saat ini, protagonis telah duduk di dalam kereta itu selama 3 hari penuh tanpa menggerakkan satu otot pun. Dan sayangnya, orang yang duduk di depannya sama sekali tidak menyenangkan. Sang bocah benar-benar kecewa, bertanya-tanya apakah dia harus memeriksa inti mananya saat dia di sana. Jantungnya kosong sebagai efek samping dari menggunakan puisi naga, tetapi sudah waktunya untuk mulai mengisinya kembali. Indranya masih tajam karena dia bisa merasakan segalanya mulai dari angin sepau-sepoi yang lewat hingga suara para ksatria di luar. Dan dengan mengumpulkan pecahan mana yang tersembunyi di antara mereka, dia bisa mengisi inti mananya sekali lagi. Luar biasa, dia berhasil melakukannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda karena inti mananya jauh lebih besar. Dan sistem memperingatkan bahwa dia melakukan keajaiban yang mustahil dan melihat sekilas pecahan kehendak yang sangat besar itu. Adrian berpikir bahwa ini adalah hasil dari pemaksaan penggunaan puisi naga. Dan pada saat itu juga, sistem mengumumkan bahwa dia telah mencapai level spesialis pedang. Koneksinya ke sumber daya meningkat sedikit dan beberapa batasan pada otoritasnya yang pulih telah dicabut. Akibatnya, otoritas mata ketiga ditingkatkan secara signifikan. Dan Adrian, tanpa membuang waktu, mulai melihat tubuhnya, menyadari bahwa dia telah berevolusi jauh lebih banyak. Adegan kemudian beralih ke wilayah Count Ellen. Dan kawan, lihat saja ukuran rumah besar itu. Tepat setelah itu, seseorang mengatakan mereka tidak bisa mengungkapkan kehormatan bertemu dengan mereka seperti ini. Memperkenalkan dirinya, dia mengatakan namanya adalah Edgar dari keluarga Ellen. Dan pria lain di sampingnya bernama Torrance. Adrian berterima kasih atas keramahan mereka dan pria berseragam merah itu mengatakan mereka pasti kelelahan karena perjalanan jauh, meminta mereka membiarkannya menunjukkan kamar mereka. Dengan itu, sang bocah berjalan melalui rumah besar itu sambil berpikir bahwa mereka mengatakan ini adalah tempat yang memproduksi senjata. Dan memang, seluruh rumah besar itu dipenuhi dengan segala jenis senjata, tetapi mereka hanya barang berkualitas rendah yang tampak mencolok namun tidak berguna dalam pertempuran nyata. Rupanya, akan sulit untuk menemukan apa yang dia cari di sana. Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya apakah mereka mengatakan serikat pandai besi berada di dalam wilayah itu. Jika demikian, dia ingin melihat tempat itu. Dan beberapa menit kemudian, pelayan itu mengatakan bahwa pandai besi itu kasar dan keras kepala secara alami. Dan ketika pekerjaan sedang berjalan lancar, mereka sering mengabaikan bahkan sang penguasa, bahkan jika dia datang berkunjung. Jadi bahkan jika dia menganggap perilaku mereka menyinggung, dia harus menunjukkan belas kasihan, mengingat itu adalah jiwa sang seniman. Melihat ke arah bengkel, sang bocah terkejut dan pria itu mengatakan bahwa panas bengkel sangat intens, memintanya untuk memberitahu mereka jika menjadi terlalu sulit untuk ditanggung. Sang protagonis terus menonton dalam diam, berpikir bahwa api menderu dan para pandai besi terus memukul besi. Dan di tengah semua itu, ada satu suara yang sangat jelas. Sang bocah tampak mengenali semua ini, berpikir bahwa ini mungkin saja. Bagaimanapun, ingatan pertama yang bisa dia ingat adalah bahwa kita lupa dia pernah menjadi pedang. Benar, tak lama kemudian, Adelia mengatakan bahwa Yang Mulia terlalu banyak berkeringat. Namun, dia memalingkan wajahnya, terus menonton pandai besi itu bekerja. Tak lama kemudian, semua pandai besi memperkenalkan diri, mengatakan mereka menyapa sang pangeran agung. Pelayan itu mengatakan bahwa ini adalah orang yang bertanggung jawab atas serikat pandai besi. Dan sementara itu, salah satu pria terus menempa. Pria yang kesal itu bertanya apa yang dia lakukan, memerintahkannya untuk segera berhenti dan menyapa pangeran. Mendengar itu, Adrian hanya menyuruh pria itu untuk diam. Dan melihat sekeliling pada para pemuda itu, dia berpikir sepertinya mereka diseret ke sana melawan kehendak mereka sendiri. Lalu dia mengatakan besi itu mendingin, dan jika mereka berniat membiarkan api bengkel padam, mereka sebaiknya tetap berdiri di sana seperti itu. Tanpa membuang waktu, Geralt mulai menempa lagi, dan Adrian tetap diam. Pria itu tidak bisa berhenti memperhatikan pandai besi yang sial itu. Dan kawan, pria itu benar-benar luar biasa. Sang protagonis melihat sesuatu pada pemuda sial itu, bertanya-tanya apa sebenarnya perasaan itu. Tak lama kemudian, pelayan itu mengatakan bahwa karena suatu alasan, pria itu telah mengulangi proses menempa dan melelehkan pedang selama 6 bulan. Sang bocah bertanya apakah semuanya gagal, tetapi pemuda itu tampaknya tidak tahu tentang hal itu. Karena setiap pedang yang dia buat sebagai mahakarya, dia diakui sebagai pandai besi utama. Baginya, pedang-pedang yang ditempa pandai besi itu tampak sempurna, dan merupakan misteri mengapa dia melelehkan setiap pedang itu. Selain itu, selama sebulan sekarang, dia hampir tidak tidur dan pada dasarnya benar-benar fokus pada pekerjaannya. Dan karena dia tidak lagi muda, mereka sangat mengkhawatirkan kondisinya. Dan mendengar itu, satu-satunya yang bisa dipikirkan Adrian adalah bahwa pria itu adalah seorang seniman sejati. Beberapa hari berlalu setelah itu, dan setiap pagi sang pangeran tiba lebih awal di bengkel dan hanya pergi larut malam. Selama waktu itu, pria tua itu hanya melanjutkan pekerjaan sehari-harinya, dan bocah kita hanya membatasi diri untuk menonton dalam diam. Berlawanan dengan ketegangan yang disebabkan oleh rumor bahwa pangeran pertama akan datang, tidak ada insiden yang cukup mengejutkan bagi mereka. Namun kemudian akhirnya, hari keberangkatan sang pangeran tiba. Meski begitu, sang bocah terus memperhatikan pandai besi itu menempa tanpa henti. Kemudian sang protagonis mengatakan dia berharap bisa melihatnya selesai sebelum pergi. Tapi sayangnya, sepertinya tidak demikian. Pahlawan kita tampak sangat menyesal, mengatakan bahwa karena dia pergi, mereka mengatakan akan ada pesta perpisahan malam ini. Dan karena itu, dia harus pergi saat fajar. Dan waktu pun berlalu dan hari akhirnya menyingsing. Tak lama kemudian pelayan itu muncul mengatakan bahwa sepertinya sang master telah menyelesaikan pedangnya. Tanpa membuang waktu, sang bocah menuju ke arah seniman yang memegang pedang sambil menyeka bilahnya. Senjata itu benar-benar layak disebut mahakarya. Dan kemudian pria tua itu berlutut di hadapan pangeran, mengatakan bahwa dia
dia mendedikasikan pedang itu untuk sang bocah. Semua orang terkejut dengan itu, dan Adrian berpikir bahwa itu hanya perlu dipanaskan seperti matahari yang menderu di cakrawala dan didinginkan sampai warnanya cocok dengan jubah ungu raja. Jika itu dilakukan, pedang yang dipoles seperti matahari dan mirip dengan raja akan lahir sebagai milik kita. Saya tidak mengerti apapun lagi. Adrian terus menatap pedang itu, bertanya apakah pedang itu punya nama. Sang pandai besi mengatakan dia berpikir untuk menyebutnya Twilight, ingin tahu apakah itu akan menjadi senja fajar atau senja sore. Baginya, itu harusnya senja, tapi bagi yang mulia, itu pasti akan menjadi fajar. Dan mendengar itu, Adrian mengatakan dia berbicara sangat baik untuk seseorang seusianya. Namun sementara itu, pria itu tampaknya tidak terlalu sehat dan jatuh ke tanah. Dia mengatakan sungguh melegakan telah menyelesaikan pedang itu. Tanpa membuang waktu, bocah kita membantu sang pandai besi, mengatakan bahwa mereka harus menghabiskan malam di sana sekali lagi. Dengan itu, waktu pun berlalu dan Adrian merawat pandai besi yang mengatakan bahwa saat yang mulia berhenti di belakangnya hari itu, pedang itu terbentuk seolah-olah itu takdir. Pedang itu memilih harinya sendiri untuk lahir dan Adrian bertanya apakah seperti itu dia melihatnya. Dan bergerak lebih dekat ke pria itu, dia memberitahunya sesuatu yang sayangnya tidak kita ketahui. Dia mungkin mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah pedang di masa lalu, kan? Dan mendengar itu, pria tua itu mengatakan dia mungkin bahkan bisa menjadi Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, sekarang dia mengerti segalanya. Meminta untuk membiarkannya melihat pedang itu sejenak. Dan mengambilnya, dia berharap pedang ini akan menjadi sama megahnya dengan pemegangnya. Dan tepat setelah itu, protagonis yang memegang tangan pria tua itu mengatakan bahwa itu pasti akan terjadi. Dan kemudian, temanku, pria tua itu dengan sedih meninggal. Tetapi setidaknya dia pergi dengan kehormatan setelah menyelesaikan pedangnya, kan? Tak lama kemudian, benda yang diberkati itu sudah dibungkus dan sang pelayan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengukur nilai pedang yang ditempa dengan senjata itu sendiri, tetapi dia percaya itu mungkin tidak cocok untuk penggunaan yang mulia. Kebetulan, ada pedang sihir lain yang ingin dia tawarkan kepadanya, memintanya untuk menerima hadiah itu. Adrian pada gilirannya terkejut, mengatakan bahwa itu adalah senjata yang bagus, berpikir bahwa meskipun bukan kelas atas, itu adalah pedang kelas menengah yang luar biasa. Namun, dia mengatakan bahwa pedang yang ditempa oleh master terkenal yang menuangkan jiwanya sendiri ke dalamnya sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Selain itu, dia sudah berniat menawarkan pedang sihir. Dan mendengar itu, sang pelayan segera menyadari kekacauan yang dia lakukan. Tapi dia tidak punya pilihan selain menerima semuanya, berpikir bahwa dia telah mencoba memulihkan pedang master dengan menggunakan pedang yang lain sebagai umpan, tetapi sayangnya berakhir dengan memberikan keduanya. Benar, pria itu benar-benar mengacau. Dan beberapa saat kemudian, semua orang sudah bersiap untuk kembali ke kota kerajaan. Bocah kita hanya memperhatikan semuanya dalam diam. Tak lama kemudian, Falahar mengatakan bahwa dia harus bersiap karena mereka berencana berkuda cepat hari ini untuk mencapai kastil singa besi malam ini. Namun, bocah kita dengan santai mengatakan bahwa dia tidak tahu cara menunggang kuda. Semua orang terkejut dengan itu, tetapi tidak mungkin bocah itu tahu. Lagi pula, dia dulunya adalah pedang, kan? Dengan itu, waktu pun berlalu dan sang protagonis tampaknya mengalami semacam masalah. Tapi untungnya, semuanya berhasil. Meskipun butuh waktu 2 kali lebih lama dari yang direncanakan, mereka mencapai tujuan mereka dalam waktu sekitar 1 hari penuh. Itu adalah apa yang disebut kastil singa besi. Dan tepat setelah itu, sekelompok tentara muncul. Pria di sana mengatakan bahwa York dari keluarga Willow menyapa pangeran pertama yang terhormat. Melihat situasi itu, Adrian tampaknya telah menyadari sesuatu. Dan kawan, para prajurit itu tidak tampak terlalu bahagia. Jelas ada alasan untuk itu, kan? Dan kemudian sang protagonis mulai memprovokasi mereka, memanggil Arwen. Gadis itu kemudian menyapanya kembali, mengatakan bahwa dia telah menghitung hari, menantikan saat untuk melihatnya lagi. Dan tepat pada saat itu, temanku, semua orang mulai mendidih karena kebencian, ingin mengejar sang protagonis. Dan luar biasa, hal yang sama terjadi pada Adelia. Pada saat itu, Adrian melihat apa yang terjadi, meletakkan tangan di bahu gadis itu. Dia tampaknya telah kembali normal. Bagaimanapun, itu bagus untuk membangkitkan sifat melayaninya lebih awal. Tak lama kemudian, Adrian memanggil Arwen, memintanya untuk mengikutinya karena ada banyak hal yang perlu mereka bicarakan. Berpikir akan lebih baik jika orang-orang itu juga ikut dengan mereka. Tak lama kemudian, sang protagonis memegang pedang, mengatakan bahwa dia ingin melihat ilmu pedang singa besi karena mereka mengatakan itu yang terbaik di kerajaan. Dan jika demikian, dia ingin tahu siapa yang ingin melawannya. Para tentara mulai berdebat di sana, dan Adrian hanya menonton, mengatakan bahwa jika posisinya menjadi beban bagi mereka, dia menjamin atas nama Lawn Burger bahwa tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban atas hasil duel tersebut. Bertanya apakah masih tidak ada yang akan melangkah maju, dan siapa yang akan mengira bahwa singa besi yang terkenal akan begitu pengecut. Mendengar itu, seorang prajurit kemudian menerima duel tersebut dan pria berambut merah di sana disebut Dale. Dia jauh dari layak mewakili ilmu pedang singa besi. Namun jika diizinkan, dia akan berani berdiri di hadapan yang mulia. Namun, Adrian mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia yang membuat undangan itu dan tanpa membuang waktu. Prajurit itu menyerangnya dan sang bocah dengan tenang menangkis serangannya. Pria berambut merah itu mengalami kesulitan dan pada saat yang sama dengan kemudahan yang luar biasa, dia terlempar jauh. Kawan, inti mana benar-benar sangat kuat dan Adrian
tanpa membuang waktu, segera menyuruh orang berikutnya untuk maju. Orang lain di sana juga mencoba menghadapi bocah kita, tetapi sayangnya dia mengalami nasib yang sama dengan prajurit lainnya. Dan kemudian waktu pun berlalu dan bocah itu terus mengalahkan setiap prajurit yang datang di hadapannya. Dia sudah mulai bosan dan beberapa saat kemudian, kawan, semua prajurit terkapar di tanah. Adrian berpikir bahwa dia sudah mulai kehilangan kesabaran dan ingin bertarung melawan anggota resmi. Selanjutnya, sang bocah memanggil Arwin, mengatakan bahwa ketika dia kembali ke ibu kota, dia akan menemaninya. Gadis itu tetap diam, namun dia menerima perintah sang bocah. Tak lama kemudian, prajurit lain muncul, mengatakan bahwa dia mendengar Adrian suka membuat taruhan, dan jika demikian, dia ingin membuat taruhan dengannya untuk menghidupkan suasana. Namun tepat pada saat itu, temanku Adrian menyadari apa yang sedang terjadi dan dengan cepat menolak taruhan itu, menyebutkan bahwa Arwin bukan hadiah turnamen. Jika demikian, mereka harus bertaruh sesuatu yang lain sebagai gantinya, dan mengambil pedang barunya, dia mengatakan bahwa jika dia menang, dia secara pribadi akan menyerahkan pedang ini kepadanya. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan protagonis, dan ketika gadis itu hendak ikut campur, Adrian mengatakan bahwa dia jauh lebih berharga daripada pedang itu, berpikir bahwa nilai seorang pendekar pedang tidak dapat dibandingkan dengan senjata seperti itu. Selanjutnya, pria berambut pendek itu menerima taruhan itu, mengatakan namanya adalah Dunran dari keluarga Fahrenheit dan bahwa dia akan mencapai aliran 3 kali lipat. Adrian mengatakan pada akhirnya, itu berarti dia adalah aliran ganda, dan pria itu dengan marah mengatakan bahwa ini adalah pedang ke-17 yang dibuat oleh pengrajin yang dikenal sebagai pendekar pedang. Jika dia menang, pedang ini akan menjadi milik yang mulia. Dan mendengar itu, Adrian mengatakan itu kebetulan, dan menarik senjatanya, dia mengatakan bahwa kebetulan dia juga memiliki pedang yang dia terima dari master itu. Ini adalah karya ke-100 sang master. Tapi pria itu mengatakan dia belum pernah mendengar rumor apapun bahwa dia membuat pedang seperti itu. Namun, Adrian mengatakan bahwa karya ini baru selesai beberapa hari yang lalu. Dan prajurit itu memanggil aliran mananya dan mengatakan bahwa meskipun yang mulia berjalan di jalan pedang yang salah, dia bisa melihat usaha tanpa henti di setiap langkah Anda. Dan demi menghormati itu, dia akan melakukan yang terbaik dalam pertarungan ini. Setelah itu, Adrian mengatakan dia hanya berbicara omong kosong, tapi itu tidak membuat perbedaan karena ini bukan tempat yang bisa dia sebut miliknya sejak awal. Menyatakan bahwa rasa hormat yang ditujukan kepadanya hanya perlu datang dari rakyatnya sendiri. Dan memanggil inti mananya, dia meminta Adelia untuk memperhatikan dengan cermat karena jalan itu adalah jalan yang harus dia lalui mulai sekarang. Dan mendengar itu, gadis itu mulai bersinar lagi, mengatakan dia bersumpah dia akan melakukan apa yang diinginkan yang mulia. Tak lama kemudian, adegan beralih ke tempat lain dan Falahard bertanya sudah berapa kali mereka datang ke kastil Singa Besi dan pria di sampingnya mengatakan 4 kali secara total. Pangeran keempat tidak tertarik pada tahta, jadi dia tentu tidak akan pergi ke sana. Pangeran ketiga dan kelima muncul ketika pangeran pertama dalam tahanan rumah dan pangeran kedua juga mampir belum lama ini. Namun, tidak peduli seberapa buruk reputasinya, tidak dapat disangkal bahwa pangeran pertama akan menjadi pewaris sah kerajaan. Tapi untuk sampai pada titik ini, tanggung jawabnya juga sangat besar. Jika dia, komandan legion ketiga, telah mendukung pangeran pertama bahkan sedikit saja, dia tidak akan begitu terisolasi. Bertanya mengapa dia bertindak. Sosoknya kini tampak seperti pelindung bagi sang pangeran, dan pria itu sadar tak ada kebohongan dalam kata-katanya, mengingat ia memang pernah memalingkan punggung pada keponakannya itu. Dulu, pangeran itu lebih terlihat seperti calon tiran daripada penguasa yang tak kompeten. Bahkan ada hari di mana ia menegurnya karena mabuk ramuan terlarang, namun si bocah ingusan itu malah menyerangnya dengan pedang. Benar-benar sulit dipercaya pangeran pertama ini dulu adalah seorang idiot, atau lebih tepatnya, bajingan yang tak punya harapan. Saat pamannya kembali ke utara dengan rasa kecewa, keponakannya malah mengirimkan anggur beracun yang dengan berani ia sebut sebagai hadiah. Meski sang paman berhasil melenyapkan racun murahan itu dengan mana, ia juga menghanguskan sisa-sisa kasih sayang yang ia miliki untuk bocah itu. Namun, bajingan yang ia kira takkan pernah berubah itu, tiba-tiba saja melakukan hal yang sebaliknya. Ia bertahan dalam latihan keras dan berkembang pesat dari hari ke hari. Pria itu kemudian bertanya bukankah Falahard sendiri yang bilang pangeran pertama tak boleh jadi raja. Namun kawan, sang paman telah berubah pikiran, menganggap anak yang sekarang tak ada hubungannya dengan masa lalunya, dan meminta agar pemuda itu diberi kesempatan agar setidaknya bisa memulai dari garis yang sama dengan pangeran lainnya. Falahard bahkan mulai memohon. Tentu saja, lawan bicaranya tak tahu harus berkata apa, menyebut bahwa ia tak tahu apakah sang paman yang berubah atau pangeran pertama. Tepat saat itu, seorang prajurit membuka pintu, dan kawan, aku tahu ini bukan pertanda baik. Tak lama kemudian, keduanya berjalan, menyusuri kastel, dan pria di sampingnya berkata tak perlu cemas karena para prajurit tahu batas kemampuan mereka. Jadi, takkan terjadi apa-apa. Seberapa sengit pun duelnya, ia takkan membiarkan anggota keluarga kerajaan pingsan. Namun sang paman membalas bahwa saat ini, bukan sang pangeran yang harus dikhawatirkan, melainkan satrianya. Dan benar saja kawan, hal itu terjadi, tepat seperti dugaannya. Tiba-tiba, seorang satria terpental jauh dan terkapar tak berdaya di tanah. Semua orang terkejut karena yang mulia menang sekali lagi. Pria di sampingnya tak habis pikir dengan apa yang terjadi, dan Falahard berkata bahwa ia sudah memperingatkannya. Sang protagonis tak berhenti sedetik pun. Ia mengangkat pedangnya dan menyuruh lawan berikutnya untuk maju. Kemudian, muncul kilas balik saat sang protagonis masih bertarung melawan pria berambut pendek, berpikir bahwa bait duelnya saat ini belum cukup. Tentu saja, ia tak bisa menggunakan puisi pembantai naga melawan ksatria biasa.
biasa. Saat itu, sang pemuda mengaktifkan jantung mananya, merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Dan luar biasanya, perasaan yang sama dari masa lalu itu terjadi kembali. Bocah itu memasuki kondisi konsentrasi yang sangat dalam. Pada saat itu juga, pedang mereka beradu dan kembali ke masa sekarang, Satria itu benar-benar terpental. Waktu pun berlalu, dan Idrian terus mengalahkan setiap prajurit yang muncul di depannya. Tak lama kemudian, hari hampir gelap dan bocah itu telah menumbangkan sebagian besar para ksatria. Ia mulai merapalkan bait duel, dan sistem memberitahunya bahwa ia berhasil menambahkan bait baru. Puisi itu berevolusi dari puisi duka menjadi puisi pertempuran. Pada saat itu, sang bocah hampir pingsan. Namun salah satu ksatria membantunya, berkata bahwa ia ingin memberikan penghormatan atas kemenangan yang mulia. Seluruh ksatria memberi hormat kepada protagonis yang tidak mengerti apa-apa, berpikir bahwa baru saja semua orang ingin mencabik-cabiknya. Sementara itu, Falahar dan pria lainnya menyaksikan dari jauh, dan pria itu berkata bahwa para ksatria adalah orang-orang yang jujur, menyebut tak ada yang membuat mereka bergairah selain pedang dan kemenangan. Setelah itu, Falahar berkata bahwa melihat wajahnya, pangeran pasti mengira ia akan mendapat kebencian dari para prajurit itu. Namun, kekalahan yang jujur lebih berharga daripada kemenangan yang kotor. Lagi pula, menang atau kalah tidaklah penting. Mendengar itu, Adrienne berpikir ia sempat percaya semua yang ia tahu telah terlupakan bersama jantung mananya. Namun tampaknya, setidaknya satu hal tidak berubah. Terlepas dari kalah atau menang, semangat ksatria itu masih tetap ada. Waktu berlalu dan Adrienne bersiap kembali ke kerajaannya, berharap mereka bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Setelah semuanya beres, sang bocah hendak naik ke kereta. Namun ia memanggil sang kaun, meminta agar apa yang terjadi selama ia tinggal dirahasiakan. Dan Willowan bertanya bukankah mengumumkannya kepada publik akan menguntungkan bagi yang mulia. Namun, ia berkata kasus ini berbeda, karena ia ingin mengerjai seseorang. Tak lama kemudian, para prajurit beristirahat dan Karl berkata akan mengintai keadaan sekitar. Sementara itu, Arwin diam-diam mengamati bocah kita. Ia tampak tidak senang dan Adrienne berpikir Arwin akan segera beradaptasi. Bagaimanapun, ia juga harus istirahat, bukan? Saat memasuki tenda, Adelia sudah ada di dalam. Sang bocah masih belum terbiasa, berpikir bahwa ia telah merekrut jenius peringkat S, namun gadis itu masih melakukan pekerjaan pelayan. Tapi pria malang itu hanya ingin istirahat sekarang. Tak lama kemudian, Adelia bertanya apakah ada yang mengganggunya. Namun, ia berkata semuanya baik-baik saja, sembari berpikir bahwa Ksatria Singa Besi sangat berbeda dari dugaannya. Saat ia menggunakan keahlian penilaian, bakat pedang sebagian besar ksatria tidak melebihi peringkat B. Namun di masa lalu, mereka hampir tidak mencapai level rata-rata, dan meski setelah latihan keras seumur hidup, mereka hanyalah rakyat jelata yang akan mati sia-sia. Namun, orang-orang zaman sekarang telah mencapai level yang setara dengan pakar pedang hanya dalam waktu 20 atau 30 tahun. Singkatnya, kemampuan manusia super telah menurun drastis sementara kemampuan rakyat jelata melonjak eksponensial. Ini mungkin karena arus mana, dan pamannya adalah seseorang yang di masa lalu mungkin bisa mencapai transendensi. Itulah sebabnya ia begitu kesal melihat pangeran menyia-nyiakan potensi itu. Namun, era ini adalah era di mana tidak ada kesempatan untuk mencapai prestasi luar biasa. Pada akhirnya, ini murni kesalahan zaman, dan ia harus mengakui bahwa ia tidak mengenal era ini dengan baik. Karena itu, ia harus mengevaluasi semuanya dari awal. Tepat setelah itu, Falhar muncul, berkata bahwa itu adalah sikap yang benar. Belum terlambat, dan jika ia bekerja keras mulai sekarang, ia akan bisa meraih mimpinya. Ia telah memenangkan hati para singa besi, menyebutkan bahwa jika itu pangeran lain, mereka takkan bisa bergaul sealami itu. Menyatakan bahwa Adrienne membuat keputusan bijak. Apa-apaan ini? Pria ini menjadi terlalu baik. Ini aneh. Sang protagonis tak mengerti apa-apa, bertanya-tanya apa yang terjadi pada pamannya. Ia bahkan bertanya apakah pamannya sudah gila. Namun, pamannya balik bertanya apakah ia tidak ingat syarat taruhan yang mereka buat. Intinya, ini tentang mengalahkan Ksatria arus duel, dan ia akan menepati janji, menyatakan bahwa Falahar, komandan Legion ketiga, secara resmi akan mendukung pangeran kerajaan. Mendengar itu, bocah kita langsung terpaku, ingin tahu kapan tepatnya ia pernah bilang ingin menjadi raja. Waktu pun berlalu kawan, dan deklarasi pamannya mengguncang kerajaan bagai ledakan bom. Semua orang mengucapkan selamat padanya. Di tengah kekacauan itu, pahlawan kita ada di sana. Ia berkata tempat itu berantakan, menyuruh mereka mengusir semua orang. Namun, Karl berkata mereka datang atas perintah raja, jadi mereka takkan pergi meski diusir. Jika begitu, Adrian meminta agar mereka setidaknya menjauh dari pandangannya. Tak lama kemudian, bocah kita beristirahat sejenak, namun itu hanya sebentar. Tepat pada saat itu, saudaranya muncul, berkata bahwa Adrian telah bertindak di belakangnya. Karena setelah melakukan itu, ia bahkan diam-diam belajar ilmu pedang dari Kaun Falahar. Namun kawan, pangeran itu membuat kesalahan fatal dan itulah sebabnya ia akan membuat Adrian membayar mahal karena telah membodohinya. Akan tetapi, sang protagonis hampir tak tahu harus merespons apa. Lagi pula, ia tak pernah ingin berurusan dengan tahta. Tepat saat itu, muncul kilas balik di mana Adrian berkata ia akan mengikuti permainan ini untuk sekarang, tapi ia harus memperjelas bahwa ia tidak tertarik pada apapun yang melibatkan tahta. Mempertanyakan mengapa pamannya memulai ini tanpa berkonsultasi padanya. Mendengar itu, Falahar bertanya apakah Adrian mengkhawatirkannya. Lagi pula, ia adalah perisai yang melindungi kerajaan dari monster di pegunungan utara. Namun, selama keluarga kerajaan dan para bangsawan tidak melupakan kerasnya musim dingin, keluarga mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun, ini hanya masalah waktu, dan hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Bertanya apakah ia benar-benar tak tahu nasib putra sulung yang tidak mewarisi tahta, dan situasi takkan berubah hanya karena ia terus bersembunyi. Jika
Jika ia butuh waktu untuk menerima kenyataan, ia akan diberi waktu sebanyak mungkin. Tapi ia harus ingat bahwa legitimasi putra sulung takkan hilang kecuali ia mati. Setelah percakapan itu, pamannya meninggalkan ruangan dan Adrien berkata tak peduli berapa banyak waktu yang diberikan, ia takkan berubah pikiran. Lagi pula, yang ia butuhkan adalah mendapatkan kembali otoritas dan kekuatannya yang telah mencapai transendensi. Jadi, ini bukan karena ia menginginkan sesuatu seperti hak suksesi. Setidaknya itulah yang ia pikirkan, bukan? Dan di tengah pesta itu, bocah kita memasuki ruangan, dan seketika kau bisa merasakan suasananya tidak enak. Sorotan tertuju pada sang protagonis dan semua orang menatapnya, bahkan ada sosok bertudung yang mengawasinya. Begitulah perjamuan itu dimulai. Men, aku punya firasat buruk sesuatu yang mengerikan akan terjadi di sana. Adrienne menuruni tangga dan melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bangsawan kerajaan. Bagian yang paling lucu adalah mereka semua memiliki sifat hati ular, tanda bagi mereka yang mencuri dan menginjak-injak hidup orang lain tanpa ragu. Satu-satunya yang layak diperhatikan adalah kelompok kecil di depan sana. Dan saat sang MC pergi untuk menyapa Taylor, ia berkata mereka seharusnya bicara sebelumnya. Berpikir bahwa meski Taylor tak punya bakat besar, setidaknya ia tidak korup. Lagi pula, itu sudah cukup. Dan mulai hari ini, mereka akan menjadi wadah untuk menanam benih. Men, cerita macam apa ini? Tepat saat itu, seorang prajurit muncul, mengumumkan kedatangan duta besar Kuan de Bourgogne Melier. Sial, nama yang sangat sulit diucapkan. Seketika, semua orang membungkuk pada pria tua yang jelas-jelas bangsawan berpangkat tinggi. Pria itu berkata sudah cukup lama, dan setelah mendengar nama itu, sang bocah tampak terkejut. Di saat yang sama, muncul kilas balik Adrien yang berpikir bahwa inilah pria yang mereka lawan dalam waktu lama 400 tahun yang lalu. Nama yang meninggalkan bekas luka mendalam di negara ini. Namun, ia berani menampakkan diri di hadapannya. Tepat pada saat itu, seorang bangsawan tiba-tiba tersandung dan kawan, ia benar-benar membasahi sang MC. Pria itu kemudian meminta maaf, dan Adrien yang hanya menatap bangsawan itu berkata bahwa itu tidak apa-apa. Mengalihkan pembicaraan, ia bertanya pada Karl siapa pria itu, yang dijawab bahwa dia adalah Markus Beerveld. Lalu Adrienne berkata, ternyata tidak semua orang benar-benar busuk. Dan, berkat itu, kepalanya sedikit mendingin. Beberapa menit kemudian, sang MC sedang membasuh wajahnya dan pamannya muncul, berkata bahwa Maris Beerveld berkomentar bahwa ia tampak seperti akan membuat masalah. Ternyata, itu bukan omong kosong. Dan sang MC hampir kehilangan kendali. Pamannya bertanya apa yang ia rencanakan, dan ia menjawab ia tidak sebodoh itu, tapi ada satu hal yang ia tidak mengerti. Keluarga Bourgogne yang jahat memamerkan kekuasaan mereka tepat di jantung kerajaan, dan para bangsawan lebih menghormati mereka daripada keluarga kerajaan sendiri. Ada terlalu banyak ketegangan untuk disebut perdamaian dan hubungan yang terlalu sepihak untuk disebut aliansi. Bertanya bagaimana bisa negara ini sampai ke titik ini. Pamannya berkata tidak ada. Cerita istimewa menyebutkan bahwa di masa lalu saat kerajaan menahan banyak invasi dari kekaisaran, para ksatria bangkit untuk memukul mundur musuh. Namun seiring berjalannya waktu, kekaisaran terus berkembang dan kesenjangan di antara mereka semakin lebar, hingga menghadapi kekaisaran yang telah menjadi kekuatan super, kerajaan akhirnya tidak punya pilihan selain berlutut. Mendengar itu, Adrienne segera berpikir bahwa mungkin karena itulah, meski hanya negara kecil di pinggiran benua, kerajaan memiliki sesuatu yang memungkinkannya melawan kekaisaran yang kuat itu. Sejak berdirinya bangsa ini, pencapaian telah menumpuk, bahkan mitos, dan mereka tidak boleh melupakan puisi para ksatria. Namun, semua itu telah hilang. Dan tepat setelah itu, sang protagonis berkata ia berubah pikiran, mendeklarasikan bahwa sekarang ia ingin menjadi raja. Valahar terkejut, dan Adrienne berpikir ia mungkin akan menyesalinya, tapi ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Lagi pula, ia telah membangun hampir separuh negara ini dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, pahlawan kita kembali ke perjamuan, dan melihat sekeliling, para bangsawan tampak mencemaskan sesuatu. Adrienne berpikir, etiket ini sangat payah, bahkan tidak mendekati perlakuan yang diberikan pada bangsawan asing. Berpikir bahwa di masa lalu, saat teman-temannya berdiri di depan rakyat, tak ada yang membayangkan ia akan menjadi raja. Lagi pula, ia hanyalah bocah desa dari kampung terpencil. Namun, pria itu melangkah maju di hadapan rakyat persis seperti yang ia lakukan sekarang. Sang bocah kemudian mulai merapalkan puisi para ksatria di depan semua orang, berpikir bahwa dibandingkan puisi pembantai naga, yang ini masih bisa ditahan. Namun meski begitu, tidak ada nyanyian yang lebih baik daripada ini untuk situasi sekarang. Sial, tiba-tiba saja, mahkota dan jubah muncul pada bocah itu. Pada saat itu juga, semua orang menatap bocah kita, dan tanpa membuang waktu, mereka akhirnya membungkuk. Sekarang, itu jauh lebih baik. Adrienne berkata mereka boleh mengangkat kepala sekarang, tapi pada saat yang sama, sang bocah merasakan energi yang berbeda, dan saat menoleh ke samping, ia melihat gadis bertudung itu. Gadis itu membuka tudungnya dan kawan. Gadis itu adalah seorang elf yang berkata ia terkejut masih ada yang mengingat puisi-puisi Siovali. Dengan itu, Adrienne tampak mengenali wanita ini, bertanya-tanya bagaimana si gila itu bisa ada di sana. Ciptaan terindah yang dibentuk oleh para dewa dan ras baik hati yang tidak menyanyiakan nyawa sekecil apapun. Para penjaga hutan yang hidup setidaknya 300 tahun dan bisa mencapai 1000 tahun. Begitulah manusia melihat para elf. Namun kenyataannya, mereka adalah kaum yang kejam yang menggunakan kecantikan sebagai umpan untuk menggiring lawan mereka menuju kehancuran.
High Elf yang lahir sudah di level pahlawan, bahkan lebih berbahaya di antara mereka. Dan yang berdiri di depannya bukan sekadar High Elf biasa, melainkan makhluk yang telah hidup selama hampir 1000 tahun, seorang High Elf kuno. Namanya adalah Sigun, dan dia adalah anggota ekspedisi yang membantai naga murka 400 tahun yang lalu. Di masa lalu, gadis ini terobsesi untuk memiliki sang protagonis setelah tuannya terbunuh, bertanya-tanya apakah dia, entah bagaimana telah mengenalinya. Tepat setelah itu, gadis itu bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya karena pangeran terlihat familiar. Dan Adrian, tanpa membuang waktu, hanya menggelengkan kepala, berkata bahwa ini pertama kalinya ia melihat seorang elf. Gadis itu terus menatap pahlawan kita, yang berpikir bahwa Saagrin sudah menjadi salah satu makhluk terkuat di masanya selama era pedang 400 tahun yang lalu. Ia, bahkan tak ingin membayangkan monster macam apa dia sekarang. Dan setelah itu, gadis itu berkata bahwa konon manusia bereaksi terhadap elf dalam dua cara. Saat melihat mereka untuk pertama kalinya, sebagian besar manusia fana membiarkan diri mereka tergoda. Namun ada mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan yang membuat mereka tetap waspada. Tapi dari yang ia lihat, yang mulia tampaknya belum mencapai level tersebut. Lalu Adrienne berkata ia hanya punya selera estetika yang berbeda. Jadi tentu saja, gadis itu setelah mendengar itu akan menjadi kesal, bukan? Dan sambil mengenakan tudungnya kembali, ia berkata itu adalah sebuah kehormatan untuk bertemu dengannya, meski hanya sebentar. Ia akhirnya pergi. Dan kemudian Adrienne berpikir bahwa ia telah selamat, setidaknya untuk saat ini. Tak lama kemudian, sekelompok gadis bermunculan agar sang protagonis bisa memilih salah satu. Dan bahkan ada anak kecil di sana. Tak ada yang tahan lagi dengan kekacauan itu. Dan ibunya berkata bahwa calon putri masa depan haruslah bijaksana, berbudi luhur dan banyak hal lainnya. Aku tidak bisa banyak hal lainnya. Aku tidak bisa tahan lagi mendengar wanita tua itu bicara lagi. Dan tepat setelah itu, seorang prajurit berkata bahwa delegasi dari para elf telah meminta audiensi. Pada saat yang tepat itu, gadis bertudung dari sebelumnya muncul, mengatakan bahwa Sigyn dari suku Mistletoe menyapa Ratu Margarita yang cantik. Aku baru saja mengetahui Ratu Margarita yang cantik. Aku baru saja mengetahui nama wanita ini sekarang. Dia berkata, sudah nama wanita ini sekarang. Dia berkata, sudah sangat lama sejak para elf mengunjungi kerajaan, dan ini sungguh mengejutkan. Mendengar itu, Saagrin berkata bahwa tampaknya yang mulia sedang mencari mempelai untuk sang pangeran, berbudi luhur dan mempelai untuk sang pangeran. Bertanya apakah itu benar dan sambil membuka tudungnya, ia mengumumkan bahwa ia adalah seorang High Elf. Dalam istilah manusia, bisa dikatakan ia berasal dari garis keturunan bangsawan kuno. Dan luar biasanya, usianya tidak jauh berbeda dengan Anda, yang mulia. Wow, aku sudah bisa melihat apa yang akan terjadi, kawan. Ia mendengar bahwa para elf yang mempertahankan kecantikan mereka begitu lama adalah pasangan ideal bagi manusia. Lihat kawan, apa ku bilang? Dan faktanya, sejak saat ia melihat sang pangeran, ia merasa bahwa takdir mereka berdua telah selaras. Ini sudah keterlaluan. Seketika bocah kita terkejut, berpikir bahwa para elf tak pernah berbohong saat mereka bicara tentang takdir, bertanya-tanya apakah itu tulus. Margarita hanya mendengarkan itu dengan terkejut. Dan kemudian semua orang di aula mulai berdiskusi, ingin tahu apakah itu benar. Jadi, Adrienne, tanpa membuang waktu, menarik tangan gadis itu, berkata bahwa mereka harus bicara berdua dengan cepat. Beberapa menit kemudian, Adrienne memanggilnya, memintanya untuk menyatakan tujuan aslinya, dan gadis itu berkata, itu hanya untuk memperkuat ikatan antara sukunya dan kerajaan. Namun, Adrienne berkata ia akan bertanya pada sang High Elf, Sigyn, sekali lagi. Sang Algojo yang selama berabad-abad telah memikul karma pembantaian rasnya dan pedang dari suku Mistletoe, bertanya apakah tujuannya di sana adalah penyelidikan atau bahkan eksekusi. Pada saat itu juga, ekspresi gadis itu berubah, bertanya bagaimana ia bisa tahu begitu banyak tentangnya. Dan Adrian mengamati dalam diam, berpikir bahwa gadis itu adalah monster yang kekuatannya dalam kondisinya saat ini tidak bisa ia ukur. Dan jika gadis itu merasakan takbir dalam dirinya, itu berarti dia memiliki level yang cukup tinggi untuk melihat sekilas masa lalu yang terukir di jiwanya. Setelah itu, gadis itu berkata bahwa pangeran tahu dia adalah seorang Algojo, namun masih belum mengerti betapa bodohnya untuk tetap diam di hadapannya. Namun, sang bocah memperingatkan bahwa ia mengerti sangat baik karena ia juga tahu bahwa terlalu banyak bicara di depan seorang Algojo sama bodohnya. Bagaimanapun, ia harus menghentikan kekacauan ini, memintanya untuk tidak mencampuri takdirnya, berpikir bahwa saat ini gadis itu pasti hanya merasa penasaran padanya. Dan jika ini terus berlanjut, takbir manusia yang tak berarti ini akan sia-sia di tangan elf gila. Jika begitu, ia harus memancing ketertarikan yang lebih besar. Lalu Sigyn bertanya siapa dia sebenarnya. Ia berkata bahwa saat ini ia hanyalah pangeran menyedihkan yang ditinggalkan bahkan oleh ayahnya sendiri. Dan jika gadis itu penasaran tentang apapun, ia hanya perlu menunggu dan melihat. Mendengar itu, sang gadis terkejut, berkata ia tahu ada sesuatu yang aneh. Lagi pula, mereka takkan mengirimnya untuk misi sebodoh itu. Tapi sekarang ia mengerti bahwa semua itu adalah karena dia. Dan sang protagonis yang malang hanya ingin pergi, berpikir bahwa dia masih merupakan wanita yang sangat mengganggu. Tak lama kemudian, adegan kembali ke aula raja, dan mereka berdua sedang berpegangan tangan di sana. Mereka berdiri di depan ratu dan Adrienne berkata ada sesuatu yang ingin ia nyatakan, menyatakan bahwa ia akan menerima pertunangan dengan gadis itu. Ini berubah dari 0 ke 100 dengan sangat
sangat cepat. Berpikir bahwa ia tak pernah membayangkan hari akan tiba di mana ia akan menyebut nama gadis itu dengan begitu akrab. Ini masalah yang terlalu penting bagi mereka untuk diputuskan begitu cepat. Jadi, ia hanya akan mengamati situasi untuk saat ini. Berpikir bahwa bagi Ratu, itu akan menjadi periode yang lama bagi mereka untuk menimbang. Sementara bagi Sigun, itu hanyalah waktu di mana pangeran akan tumbuh dewasa. Dan baginya, itu akan menjadi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan yang cukup demi melarikan diri dari elf gila ini. Tak lama kemudian, adegan berpindah ke pangeran satunya, yang dengan marah berkata bahwa satu-satunya keunggulan yang dimiliki sang protagonis darinya hanyalah hak lahir yang sialan. Belum lama ini, pamannya tiba-tiba menyatakan dukungan padanya dan kemudian mengambil bunga dari benteng singa besi. Dan sekarang orang itu mengejar sang elf. Bagaimanapun, itu tidak ada bedanya karena ia punya jadwal duel dengannya segera. Orang itu tidak punya niat baik. Dan tak lama kemudian, momen duel itu akhirnya tiba. Wah, secepat itu. Bocah kita benar-benar tenang. Dan kemudian pangeran satunya berkata ia sudah bersiap banyak dan bahkan membawa beberapa penonton. Bertanya apakah saudaranya menyukainya. Sejujurnya, ia berharap pangeran tidak mengecewakan ekspektasi penonton. Dan Adrienne berkata ia sudah menyadarinya sebelumnya. Tapi saudaranya benar-benar terlalu banyak bicara. Dan bocah nakal yang marah itu menyerang Adrian sekaligus. Yang berkata bahwa sebelumnya ia hanya akan bermain-main dengannya sebentar. Tapi belakangan ini ia menjadi sangat sibuk. Pria malang itu jatuh ke tanah hanya dalam hitungan detik. Dan semua orang menyaksikannya dengan terkejut. Hal yang sama berlaku bagi ksatria lainnya. Bertanya-tanya apakah ini benar-benar pangeran pertama yang ia kenal. Dengan semua yang telah selesai, pemenang duel telah dinyatakan dan Adrienne tidak membuang waktu dan segera meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian, rumor mulai menyebar bahwa pangeran Gilhan telah kalah dari Adrienne. Segera setelah itu, sang bocah terbangun dan meminta mereka menyiapkan peralatannya karena ia akan kembali untuk menentukan pemenangnya. Wah, orang ini benar-benar tidak menyerah. Sementara itu, satria lain muncul dan berkata bahwa sang pangeran segera meninggalkan ibu kota bersama Count Valahar. Setelah duel tersebut, ia mengatakan akan pergi ke utara, tempat kediaman keluarga Valahar. Dalam perjalanan menuju tempat yang diberkati itu, Valahar berkomentar bahwa ia sudah cukup mahir menunggang kuda. Adrienne membalas bahwa hal itu tidak sulit, bukan? Mengalihkan pembicaraan, ia ingin tahu mengapa pria itu terburu-buru. Bagaimanapun, perjamuan baru saja usai dan seharusnya ia beristirahat beberapa hari. Adrienne mengatakan bahwa tidak ada tempat baginya di ibu kota. Ia tidak berniat tinggal bersama mereka yang tidak mengakui penguasa negerinya sendiri dan terus menjilat anjing-anjing kekaisaran. Selain itu, ia merasa lebih cocok bersama para ksatria daripada para bangsawan. Pamannya berkata para ksatria tidak secerdik bangsawan, namun jauh lebih konservatif. Mereka terus tenggelam dalam percakapan membosankan itu, lalu sang paman berkata ia tidak bisa menahan perasaan bahwa tindakannya sangat gegabah. Adrian berpikir jika ia terlalu lama di sana, ia akan menikahi wanita gila itu. Di masa lalu, siapapun yang melakukan itu pasti menemui ajalnya. Ia harus memperoleh kekuatan sebelum hal itu terjadi. Untuk mempercepat pertumbuhannya, ada tempat khusus untuk menjadi lebih kuat. Tempat di mana semua manusia diuji hingga batasnya dan di mana sebagian besar puisi pahlawan lahir, dan itu tentu saja adalah medan perang. Tepat saat itu, Valahar menyebutkan bahwa lembah ini adalah pegunungan pedang dan perbatasan yang telah dijaga keluarganya seumur hidup. Sementara itu, sang protagonis menggigil kedinginan, bergumam bahwa ia harus segera terbiasa. Ia menoleh ke samping dan melihat Arwin juga di sana, tampak kedinginan. Adrienne bertanya bagaimana keadaannya, dan Arwin menjawab ia baik-baik saja. Adrienne pun berkata jika dirasa berat, ia bisa bertukar posisi dengan siapapun kapan saja. Namun, Arwin menolak karena seorang satria tidak boleh mencari kenyamanan pribadi. Adrienne berpikir setidaknya ada satu orang yang penuh motivasi. Di sisi lain, yang lain mengeluh karena dipaksa ke sana di bawah perintah kerajaan. Jika Karl ada di sana, dia pasti sudah membereskan mereka semua. Lalu muncul kilas balik saat raja berkata bahwa ksatria kerajaan bukanlah ksatria pribadinya. Pada dasarnya, itulah alasan Karl tidak bisa pergi ke utara bersama mereka. Dan meskipun tubuh ini telah melakukan banyak kesalahan, ia tetaplah darah dagingnya. Bagaimanapun, sikap sang raja tampak berlebihan dan jelas ada kisah tersembunyi di baliknya. Segera setelah itu, Valahar menyuruh mereka mempercepat langkah agar tidak terjebak badai di tengah jalan. Waktu terus berlalu, dan Valahar memerintahkan mereka meninggalkan kereta, mengambil kuda, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Adrienne berpikir pria itu bahkan menggunakan mana untuk berteriak. Sang pahlawan kemudian memanggil Adelia dan membantunya turun. Di saat bersamaan, Arwin muncul menanyakan apakah ia baik-baik saja. Sementara itu, badai semakin mengganas dan Adrienne mulai kesal. Ia menyuruh Arwin menjaga Adelia dan memerintahkan para idiot itu membuang perisai mereka. Barang berat seperti itu hanya akan membuat mereka terseret angin. Jadi mereka harus membuang semua beban kecuali pedang. Setiap langkah di tengah badai terasa sangat berat dan parahnya lagi, semua orang sudah kelelahan. Beberapa mulai tertinggal dan Adrienne yang kembali ke depan mengangkat pria yang terjatuh ke tanah dan mulai menggendongnya. Sungguh, pria ini benar-benar monster. Mereka terus berbaris menuju tujuan dan akhirnya menemukan benteng tersebut. Hal lucu adalah badai sialan itu berakhir tepat saat mereka sampai di tempat itu, dan langit cerah seolah badai hanyalah ilusi. Valahar melangkah di depan gerbang, menyatakan bahwa sebagai penguasa tempat itu dan komandan legiun ketiga kerajaan, ia menyambut pangeran pertama. Sang pangeran kecil menatap sekeliling dengan gembira, dan pamannya menyambutnya di kastel musim dingin. Kastel musim dingin adalah benteng di ujung utara, kerajaan yang ada untuk menahan serangan. Bagi prajurit biasa, ini adalah penempatan terburuk, dan bangsawan dari seluruh penjuru mencoba menilai prestise politik kastel ini. Namun, bagi mereka yang lahir dan besar di
sana, tempat ini adalah pengabdian dan kebanggaan seumur hidup. Kemudian, seorang pria muncul menyebut namanya Vicente, dan mulai. Hari ini, ia akan mengakhiri tugas sebagai komandan pelaksana dan kembali sebagai komandan kompi penjaga. Sembari berkata ia senang ayahnya kembali dengan selamat. Falahard memuji kinerjanya yang luar biasa. Baik saya maupun protagonis tidak percaya. Bertanya apakah pamannya punya anak laki-laki. Sekarang setelah dipikirkan, mereka memang terlihat mirip. Dan lebih buruk lagi, kepribadian mereka juga serupa. Tepat setelah itu, Falahard memperkenalkan sang protagonis sebagai Pangeran Adrien. Anak itu membungkuk dan memperkenalkan diri sebagai Vicente dari keluarga Falahard. Menatapnya, Adrien berkata senang bertemu dengannya. Vicente, yang geram, berpikir bahwa kastel musim dingin adalah benteng prajurit kerajaan yang mempertaruhkan nyawa demi keyakinan mulia, bukan tempat bagi orang bodoh yang diusir dari ibu kota untuk berkeliaran bersama wanita. Segalanya dimulai dengan kesalahpahaman, dan pria itu masih ingin tahu mengapa ia membawa ayahnya kembali ke sana. Bertanya ada apa sebenarnya. Falahard menjawab bahwa ia memutuskan menjadi mentor pangeran tersebut dan akan tinggal di kerajaan untuk saat ini. Tidak mengerti apa-apa, sang anak bertanya apakah ayahnya sudah meninggalkan sang protagonis karena ia bodoh. Mendengar itu, sang pria tua memalingkan wajah, berkata bahwa orang bisa berubah. Hanya satu hal yang ingin ia minta, cobalah mengamati pemuda mereka tanpa prasangka apapun. Waktu berlalu dan Falahard bertanya bagaimana pembersihan monster di desa-desa. Vicente mengatakan mereka terus mengurangi jumlahnya, namun masih ada tempat yang belum dibersihkan, dan sekarang setelah ayahnya tiba, mereka akan bertindak. Sang pangeran terus memperhatikan percakapan itu, dan Vicente berkata masalah saat ini adalah orc. Kelompok kecil berjumlah kurang dari 20 telah menetap di pintu masuk pegunungan, dan dengan ukuran itu, sulit bagi penjaga untuk bertarung hanya dengan panah. Itulah sebabnya mereka menyeleksi ksatria di kastel. Adrien memotong pembicaraan dengan mengatakan ia akan mengurus kekacauan ini. Pria di sampingnya berkata orc di pegunungan itu berbeda dari orc biasa, dan jika salah langkah, operasi penjaga bisa terganggu. Mendengar itu, Adrien memanggil pamannya yang kemudian bertanya kepada putranya mengenai ukuran dan kekuatan orc tersebut. Sejauh ini, maksimal 20 yang terlihat. Meski keberadaan prajurit orc atau dukun belum dikonfirmasi, kemungkinan itu tetap ada. Falahard bertanya apakah Adrien percaya diri. Vicente langsung menimpali bahwa pintu masuk itu adalah rute utama para penjaga. Jika tempat itu menjadi medan perang, pekerjaan di masa depan akan lebih sulit. Jika terjadi masalah pada keselamatan pangeran, posisi Falahard juga akan sulit. Mendengar semua itu, Adrien berpikir pamannya membesarkan putra yang sangat cerdas. Mereka lanjut mengatur strategi, dan Vicente tampak tidak terlalu senang. Tak lama kemudian, sang pahlawan menyampaikan kabar itu kepada para ksatrianya, menyebutkan misi penaklukan orc dengan jumlah musuh 20 orang. Pria di sana mencoba mencari alasan, mengatakan tugas mereka hanya mengawal pangeran. Namun, Adrien menjawab itu bagus karena mereka harus mengikutinya demi melindunginya. Segalanya beres, sang pemuda pergi. Sambil berpikir bahwa suka atau tidak, mereka adalah prajurit yang ditugaskan padanya, jadi ia harus melatih mereka agar berguna. Awalnya mereka tampak tidak bisa diandalkan, namun karena mereka elit pilihan keluarga, setidaknya mereka punya keterampilan meski ada beberapa yang mencurigakan karena spesialisasi mereka adalah interogasi dan penyamaran. Tak lama kemudian, orang yang memandu sang protagonis adalah Vicente sendiri, yang mengatakan pangeran mungkin tidak tahu, tapi jika operasi ini gagal, ia akan menghadapi hambatan lebih besar dari bayangannya. Keduanya tetap dalam rivalitas sehat, dan saat itu juga, sebuah sistem muncul untuk Adrien, menginformasikan bahwa jendela status tidak bisa dilihat. Adrien langsung berpikir pria itu setidaknya adalah ksatria 3 lapis. Hanya satu dari ksatria di belakang yang merupakan penjaga asli, sisanya adalah ksatria yang menyamar menjadi penjaga. Mereka mungkin berniat menangani segalanya sendiri jika perlu, tapi ia akan mengabaikannya karena mereka tidak mengenalnya. Tanpa membuang waktu, misi dimulai. Waktu berlalu, Vicente berkata mereka harus berjalan sambil menghemat energi sebanyak mungkin. Jika energi habis, tangan dan kaki akan membeku dan tidak bisa bertarung dengan baik. Pria itu terus bicara, dan Adrien berpikir anak itu bahkan lebih cerewet dari ayahnya. Tepat saat itu, mereka mendengar suara dan salah satu tentara segera mengambil teropong, menyadari ada lebih banyak orc di depan. Monster-monster itu tidak terlihat. Bersahabat, tentara itu bertanya bagaimana langkah selanjutnya. Tentu saja, kawan, mereka akan menyerang sekaligus, bukan? Saat itu juga, salah satu orc menyadari kehadiran mereka. Seluruh kelompok menatap sang protagonis yang merasa sudah sangat lama. Seketika, banyak panah diarahkan ke monster-monster itu. Di saat yang sama, sang pangeran mencabut pedang, melompati serangan, dan menancapkan pedang ke monster tersebut. Ia berpikir inilah yang selama ini ia idamkan. Lagi pula, medan perang adalah hidupnya. Arwen muncul dan berkata ini berbahaya, tapi Adrien memintanya untuk tidak ikut campur. Sang pangeran tetap mengangkat pedangnya, berpikir bahwa lebih dari 400 tahun lalu, orc bukanlah monster, melainkan salah satu penguasa benua yang bangga. Ini bukan mitos atau dongeng pahlawan, melainkan ada nyanyian dari orang miskin yang membenci orc. Adrien menggunakan salah satu puisi Sioalik sekali lagi, dan aura raksasa muncul di langit. Pemuda itu siap bertempur. Saat itu, kilas balik muncul di mana pria berambut merah berkata ia mendengar orang mati. Dengan mudah di kastel musim dingin. Ia diminta tidak khawatir karena tidak akan ada alasan untuk bertarung. Ia bertanya apa yang akan dilakukan pangeran tak berguna itu di sana.
kemana-mana. Paling hanya bersembunyi di kastel berusaha mencuri pencapaian pamannya. Orang paling penting bukanlah dia, melainkan pamannya. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengawasi kastel musim dingin dan melapor jika terjadi hal mencurigakan. Sambil menyerahkan kantong uang, ia bertanya apakah itu bisa dilakukan. Pria itu menjawab dengan penuh percaya diri. Namun kembali ke masa kini, situasinya terbalik. Pertempuran berkecamuk, pria malang itu gemetar ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, ia menyerbu monster. Namun, dengan mudah ditaklukkan. Arwin muncul dan mengalahkan makhluk itu dengan mudah. Binatang raksasa itu jatuh, dan Arwin berkata, "Ini medan perang, kalian tidak boleh ceroboh menurunkan senjata." Pria itu menerimanya tanpa pertanyaan. Tapi tidak ada waktu untuk bernapas karena pertempuran masih berlangsung. Arwin memerintahkan semua pasukan bersiap, berpikir jumlah mereka cukup banyak dan akan sulit berurusan dengan semua itu hanya dengan pasukan yang ada. Namun, kawan, saat itu juga sebuah pedang menembus dada monster. Semua orang melihat dengan terkejut. Pahlawan kita tidak main-main. Anak itu berada di tengah-tengah semua monster tanpa rasa takut sedikit pun. Tanpa membuang waktu, ia menyerbu orc lainnya. Kilas balik muncul di benaknya. Tidak peduli berapa kali orang itu membunuh, itu tetap tidak cukup. Selalu mencari musuh, ia berkelana di tanah gersang yang didominasi orc. Mana di hatinya sudah lama habis. Namun meski begitu, orang terkutuk itu tidak berhenti. Dan dengan setiap langkah, pria itu menua dan semakin lemah. Pedang iblis di tangannya adalah yang membuatnya tetap hidup. Dan untuk keinginan terakhir pria tua itu, ia membakar sisa hidupnya. Ia hanyalah satu dari sekian pria yang di masa lalu kehilangan istri dan putrinya karena ras itu. Pada dasarnya, hanyalah satu dari sekian. Siklus balas dendam sialan. Akhirnya, saat ia menemukan musuh seumur hidupnya, sayangnya ia sudah hancur total. Meski begitu, ia tetap maju. Tapi tentu saja, itu tidak cukup untuk mengakhiri siklus terkutuk itu. Pria yang dimakan usia itu jatuh ke tanah. Namun, ia tidak menyerah hingga akhir. Itu hanyalah satu kisah yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun dan tidak pernah diketahui satu orang pun. Bagaimana ia menjadi pedang saat itu? Ia akan menjadi satu-satunya yang mengingat semua itu. Kembali ke masa kini, semua orc sudah dikalahkan. Setidaknya di sisi sang protagonis. Benar, kawan, karena di medan perang lain, semua masih berjuang. Saat Adrian memegang pedangnya, ia berpikir akhirnya ingat. Lebih spesifiknya, itu yang disebut puisi balas dendam, nyanyian yang belum selesai. Ia harus menyelesaikan bait sialan itu, dan tanpa membuang waktu, ia terus maju menyerang orc tanpa henti. Sang pahlawan benar-benar fokus pada medan perang, dan sistem memberitahu bahwa bait baru telah ditambahkan pada puisi balas dendam. Sambil melafalkan puisi itu, ia berkata ia berdiri di depan monster-monster itu untuk menghormati jiwa pria tersebut. Sistem menginformasikan bahwa puisi balas dendam telah menjadi puisi requiem. Melihat ke samping, pertempuran akhirnya berakhir. Vicente, yang merobek spanduk, berkata orc telah dimusnahkan. Kemenangan ada di tangan mereka. Adrian bertanya apakah pria itu tadi bernama Vicente. Pria dari masa lalu itu membuang nyawanya demi pemusnahan orc. Memikirkan pria ini punya nama yang sama adalah kebetulan karena pria tua itu berkata di kehidupan selanjutnya, ia pasti akan memusnahkan ras itu. Tak lama kemudian, Vicente memegang spanduk merah dan meminta sang protagonis mengambilnya. Karena itu tradisi batalionnya, bahwa prajurit terbaik yang bertarung berhak mengambil spanduk musuh. Pada dasarnya, piala kemenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan pemiliknya adalah sang protagonis. Tepat setelah itu, Arwin memanggil Yang Mulia, mengatakan ia mengagumi keberanian luar biasanya dalam pertempuran. Tiba-tiba, semua prajurit membungkuk di hadapannya dan anak itu hanya menonton dengan bahagia. Mengangkat spanduk, ia berkata mereka telah menang atas orc. Semua prajurit akhirnya mengakui pahlawan kita, menyambutnya di kastel musim dingin. Jujur, anak itu sangat senang mendapatkan spanduk itu, mengatakan ia adalah pemilik sahnya. Segera setelah itu, Vicente dengan sombong mengatakan ia punya 16 buah. Wow, sekarang berubah jadi kompetisi, kawan. Mendengar itu, Adrian menonton dalam diam. Lalu, kawan, ia mengabaikan pria itu sepenuhnya dan berkata lagi bahwa spanduk itu miliknya. Beberapa menit kemudian, semua orang membakar camp orc. Vicente berkata mengingat mereka melawan unit tempur orc elit, tidak banyak korban yang jatuh. Arwin berkata tetap saja, itu memalukan. Vicente menjawab bahwa kemenangan adalah penghormatan yang cukup bagi mereka yang gugur. Menenangkan arwah orang mati dengan darah musuh adalah cara keluarga Valahart melakukan sesuatu. Mendengar itu, sang pangeran mengenali pemuda itu, bertanya-tanya apakah ia reinkarnasi orang itu. Tepat setelah itu, ia bertanya apakah legiun ketiga selalu mengikuti mereka seperti ini. Pria itu membuat alasan bahwa mereka kebetulan berpapasan dengan pasukan penjaga di dekat sini, jadi mereka bergabung. Adrian berkata itu kebetulan yang luar biasa. Tentu saja, pangeran itu tidak percaya, berpikir sepertinya Vicente tidak terlalu mempercayainya dan mengatur ini secara diam-diam. Lalu Vicente berkata aneh bahwa unit elit orc datang sejauh kaki gunung dan tidak satupun penjaga mendeteksi pergerakan mereka. Bagaimanapun, opsi terbaik adalah kembali ke kastel, dan tak lama kemudian mereka sudah sampai. Valahart berkata mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa, memberi selamat atas kembalinya mereka dengan selamat. Adrian masih bersemangat karena mendapatkan bendera itu. Men, ini sudah mulai menyebalkan. Melihat itu, para prajurit berkata ia sudah melakukannya untuk ke-11 kalinya. Tapi kawan, sang pemuda benar-benar diabaikan. Vicente memberitahu ayahnya bahwa unit tempur orc muncul terlalu dini. Mungkin mereka menemukan mangsa besar atau terjadi sesuatu di pegunungan. Jujur, tidak satupun situasi itu baik bagi mereka. Tepat setelah itu, ayahnya berkata ia ingin membiarkannya istirahat, tapi situasinya mendesak, memintanya ikut untuk saat ini. Semua orang masuk ke kastel. Di saat yang
sama, Vicente menatap sang pahlawan, mengatakan penampilannya mengesankan. Mendengar itu, pangeran tidak mengerti apa-apa, bertanya apakah dia tidak merasa dia agak aneh. Arwing berkata itu karena dia pria yang dingin dan pasti merasa malu mengubah sikap begitu tiba-tiba. Tepat saat itu, Adelia muncul, senang ia tiba dengan selamat. Sekarang, kalian sudah tahu apa yang akan terjadi, bukan? Dan anak itu mengambil bendera sekali lagi, bertanya apakah dia tahu apa ini. Ya Tuhan, saya tidak tahan lagi. Waktu berlalu dan Vicente berkata dalam beberapa hari unit pengintai akan dibentuk untuk memeriksa situasi di pegunungan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan berencana memilih hanya orang elit yang bisa menjelajahi gunung secara profesional. Karena alasan itu, Yang Mulia tidak perlu terlibat dalam misi ini. Sang protagonis bertanya mengapa ia datang ke kamarnya untuk memberitahu apa yang sudah dibahas di rapat. Anak itu berkata komandan, secara pribadi memerintahkannya. Saat itu, Adrien menyadari pamannya mungkin berusaha membuat mereka menjadi dekat. Meski jujur saja, itu tidak sulit, bukan? Setelah menyuruh pria itu pergi, sang pangeran tenggelam dalam pemikiran, menatap sekali lagi bendera itu. Tolong jangan mulai lagi. Ia berpikir dalam pertempuran itu, ia sangat tenggelam, dan itu pertama kalinya melafalkan puisi epik secara penuh. Ia mungkin mengalami hal serupa di masa depan. Puisi yang ia miliki tidak sepenuhnya miliknya, tapi bagaimanapun, ia harus menjadikannya milik sendiri. Saat itu juga, sang pangeran mendengar suara dan melihat ke samping. Ada burung kecil di jendela, tapi kawan, benda kecil itu tidak terlihat bersahabat. Ya, Adrien berpikir sudah jelas siapa yang mengirimnya. Dan pada saat yang sama, benda itu mulai bicara, bertanya apakah ia suka hadiah yang ia kirimkan. Adrien menatapnya dengan ngeri, bertanya apakah batalion orc yang muncul di kaki gunung itu karena dia. Dia menjawab hanya ingin memberi Yang Mulia lawan yang sepadan. Saya harap Anda menerima hadiah ini dengan hangat. Adrien berpikir bahkan setelah puluhan penjaga patroli mati karena itu, ia bicara seolah tidak terjadi apa-apa. Elf suka menonton segalanya dari jauh, dan mereka pasti menikmati melihat mereka bertarung melawan batalion orc yang mereka pancing ke sana. Jadi, inilah yang mereka sebut niat baik. Tepat setelah itu, ia menyuruhnya berhenti menunda dan mengatakan apa yang ia inginkan. Gadis itu berkata ia sangat dingin, tapi tidak ada yang bisa dilakukan karena cinta bertepuk sebelah tangan selalu menyakitkan. Jadi, dia akan menunggu sampai hari ia membuka hatinya. Dan berbisik ke telinga anak itu, ia menyebutkan bahwa jauh di dalam pegunungan, ada sesuatu yang perlu ia lihat. Ada makhluk kuno yang sedang tidur di pegunungan itu, dan jika ia memanfaatkan situasi ini, ia bisa menciptakan puisi yang sangat bagus. Saat itu juga, burung kecil itu mulai berubah bentuk, dan gadis itu berkata koneksinya sudah habis. Saat itu juga, burung kecil itu mati. Adrien berpikir wanita itu menyebalkan hingga detik terakhir. Jelas apa yang ia inginkan. Bagaimanapun, ia ingin menciptakan nyanyian kepahlawanan baru. Tapi bagaimanapun, ia akan mengikuti permainannya. Tak lama kemudian, Vicente berkata bahwa patroli keluar masuk gunung seolah itu rumah mereka sendiri. Tapi tetap saja, mereka hanya tinggal di sekitar tepi karena mereka yang pergi lebih dalam tidak kembali. Misi mereka adalah menghentikan monster agar tidak turun dari gunung, bukan secara spesifik menjelajahinya. Adrien bertanya apakah itu berarti tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Di masa lalu, semua misteri dunia dipecahkan oleh ksatria yang mencari transendensi, tapi tempat itu tetap tak tersentuh dan semacam tabu, bukan? Bagaimanapun, sekarang setelah ia menilai situasinya, sangat bagus pergi ke tempat itu. Tepat setelah itu, Vicente berkata demi keamanan, mereka bahkan tidak boleh mempertimbangkan untuk pergi lebih dalam ke gunung itu. Adrien menyuruhnya santai karena ia tidak akan melakukannya. Tapi kawan, kalian tahu dengan baik bahwa tentu saja ia akan melakukannya, bukan? Berpikir bahwa ia tidak akan, setidaknya untuk saat ini. Lihat, saya sudah bilang. Tak lama kemudian, Adrien, sambil membersihkan pedangnya, ingin tahu apa yang ada di dalam gunung itu. Itu membuatmu ingin keluar dan menjelajah sekarang juga. Namun, ia butuh lebih banyak pertempuran dan kemenangan. Saat itu juga, Valahart meniup trompet dan langsung menyadari itu adalah serangan. Semua ksatria mengambil posisi dan sang protagonis muncul. Lalu, pamannya berkata itulah tempatnya. Jauh di balik pegunungan, beberapa tentara turun dan Adrien bertanya-tanya mengapa pengintai melarikan diri. Saat itu, kawan, sekumpulan orc muncul menunggangi serigala. Pahlawan kita menyadari ada yang salah dan pamannya berkata monster-monster itu seharusnya sudah menyusul mereka sejak lama. Para tentara terus maju menuju gerbang dan tentara di sana berkata pada tingkat ini mereka akan dibantai. Jika itu masalahnya, ia akan tetap tinggal dan menahan mereka. Semua agar rekan-rekannya bisa sampai ke kastel. Pria malang itu pun berpulang ke tempat yang lebih baik. Namun sayangnya, bahkan itu tidak cukup bagi rekan-rekannya untuk selamat. Semua orang menonton situasi itu dari atas tembok. Valahart berkata semua tentara kecuali penjaga perbatasan bisa turun dari tembok. Semua prajurit menonton situasi itu dengan putus asa. Adrien bertanya apakah ia membawanya ke sana hanya untuk menunjukkan itu. Pamannya berkata ya, karena semua itu adalah jebakan, dan jika ia mengirim bantuan, mereka akan ikut terlahap. Kemudian Vincent muncul dan berkata bahwa akal sehat tidak berlaku melawan monster. Mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri dan perang atrisi adalah hal yang justru mereka inginkan. Bagaimanapun, musim dingin baru saja dimulai, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Tepat pada saat itu, monster-monster tersebut mulai bergerak maju menuju gerbang dan
salah satu prajurit yang memegang teropong menatap ke arah salah satu prajurit, menyadari bahwa dia ternyata masih hidup. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa masih ada banyak sekali monster. Dan Valahart yang mengamati situasi tersebut berkata bahwa musim dingin kali ini berbeda dari yang lainnya. Sang protagonis bertanya-tanya apakah peri terkutuk itu juga terlibat. Tepat pada saat itu, orc lain yang lebih kuat dari yang lain muncul. Monster raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggila, dan Vincent mengatakan monster-monster itu akan mengeksekusinya. Namun, sang protagonis yang memegang bahu anak itu berkata, bukan itu maksudnya. Mereka tidak sedang menyatakan eksekusi. Lebih tepatnya, mereka sedang menyatakan duel. Dengan begitu, Adrian segera mengerti apa yang dikatakan peri itu tentang makhluk kuno yang tertidur di dalam pegunungan tersebut. Entah dari mana, monster besar itu mulai berbicara, mengatakan bahwa dia akan bertarung dengan kehormatan dan memulihkan nama legionnya. Semua ini dilakukan demi sang Raja Agung. Kemudian Valahart bertanya apakah dia mengatakan bahwa Auror itu menyandera dan menantang mereka berduel. Adrian menjawab itulah tepatnya. Namun, tak satu pun dari mereka berdua tampak mempercayainya. Dia berkata bahwa jika mereka tidak mau percaya, maka dia akan menunjukkannya secara pribadi kepada mereka. Dan dari atas tembok, pahlawan kita berkata bahwa dia menerima tantangan tersebut dan semua orang kecuali para petarung harus mundur 200 langkah dan turun dari serigala mereka. Tepat pada saat itu, sang orc terkejut, bertanya bagaimana seorang manusia bisa berbicara bahasa suku mereka dan menduga bahwa dia mungkin memiliki darah dari bangsanya. Namun, Adrian mengatakan dia tidak pernah mempelajari hal itu dan bertanya apa yang hendak dia lakukan. Sang orc pun setuju untuk melakukannya, mengatakan bahwa jika dia berani menodai duel yang terhormat, dia tidak akan memaafkannya. Sang protagonis kemudian bertanya apakah mereka sudah sedikit percaya padanya sekarang. Namun mereka berdua tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Namun, kawan, di saat yang sama, mereka mengerti apa yang terjadi. Bagaimanapun, secara harfiah semua orc mundur, menyisakan hanya mereka yang akan berduel. Valahart berkata dia telah menghabiskan puluhan musim dingin di tempat itu, tetapi belum pernah melihat hal seperti ini. Dan Adrian berkata mereka harus menyimpan kejutan mereka untuk nanti. Permintaan para bajingan itu sederhana. 5 peserta untuk duel, tetapi mereka harus dipilih dari antara mereka yang bertempur dalam pertempuran pegunungan. Dengan begitu, kelompok itu mulai menyusun strategi. Dan Adrian di samping Arwin berkata bahwa 2 tempat sudah terisi. Para prajurit terkejut, mengatakan bahwa ini sangat berbahaya, tetapi sang anak bertanya siapa lagi selain dirinya yang bisa berbicara dengan para orc. Selain itu, dia merasa tidak bisa menolak seseorang yang begitu bersemangat. Kemudian dia bertanya pada Arwin apakah dia bisa melakukannya, dan tanpa membuang waktu, dia menjawab tentu saja dia bisa. Beberapa menit kemudian, Valahart bertanya di mana dia belajar berbicara bahasa orc karena dia menghabiskan seluruh hidupnya mengira makhluk-makhluk itu bahkan tidak tahu cara berkomunikasi dengan benar. Dan Adrian hanya menyuruhnya untuk lebih banyak belajar, berpikir bahwa hanya orc bangsawan yang melayani raja suku yang bisa berbicara bahasa kuno. Dengan segalanya yang telah diputuskan, semua orang sudah bersiap untuk turun dari tembok dan kelompok yang akan bertempur akhirnya ditentukan. Wah, segalanya mulai menjadi menarik. Sang protagonis berpikir tidak banyak kebetulan di dunia ini. Namun saat dia masuk ke dalamnya, utusan elf yang tidak pernah mengunjungi kerajaan muncul entah dari mana, dan untuk pertama kalinya dalam 400 tahun, Raja para orc muncul dari utara. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Bukan, momen untuk bertarung akhirnya tiba dan sang protagonis merasa sangat percaya diri. Raja orc memperhatikan sang protagonis dalam diam, bertanya apakah dia lawannya, dan Adrian bertanya apakah dia tidak menyukainya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya karena semangatnya adalah yang terkuat di antara pria-pria ini dan selain itu, dia adalah yang paling layak. Tubuhnya pasti merupakan kelezatan yang langka. Dan kemudian sang protagonis berkata lucu sekali bahwa orang pertama yang mengakuinya tanpa prasangka apapun adalah seorang orc. Tepat pada saat itu, Vincent mengatakan makhluk itu terlalu kuat, memintanya untuk membiarkannya bertarung menggantikannya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk itu. Bagaimanapun, dia punya pertarungan lain, bukan? Monster-monster itu sepertinya tidak siap untuk diajak bicara, dan mereka berdua kemudian mengambil posisi bertarung. Adrian mengatakan bahwa orc tidak menunggu untuk berduel seperti ksatria dan menerjang ke arah orc tersebut. Dia menyuruh mereka melakukan apapun untuk bertahan hidup. Seiring waktu berlalu, pertempuran terus berlangsung, dan sejujurnya, mustahil untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Sang protagonis mendaratkan pukulan pada Raja orc, tetapi hampir tidak memberikan efek. Monster itu mengatakan sayang sekali dia memiliki kekuatan yang menyedihkan untuk semangat seperti miliknya. Dan sang anak yang memanggil jantung mana miliknya berkata bahwa sekarang mereka akan melakukan hal-hal dengan semestinya. Aura menyelimuti seluruh medan perang. Dan Adrian berpikir bahwa emosi yang dibangkitkan oleh ratusan prajurit adalah persis sama dengan emosi pengembara pendendam yang pernah menjelajahi dataran. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin bahwa pergi ke tempat itu adalah pilihan yang tepat. Dan dengan mengaktifkan seluruh kekuatannya, dia berterima kasih kepada monster itu karena telah menunggu, menyebutkan bahwa itu akan menjadi persembahan untuk menjadi lebih kuat. Wah, anak ini tidak main-main.